Kita lanjut bahas si Xingji episode chapter 61. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diperlihatkan dengan sosok Bailang yang tertidur di suatu tempat. Saat ini tempat Bailang berada benar-benar hampa. Yang terlihat hanyalah bebatuan dan tanah yang gersang. Seperti yang kita tahu bahwa tempat ini adalah dimensi alam pikiran Bailang yang telah ditekan oleh Raja Agung dengan bantuan Raja Pusyan Karmapa. Cerita kemudian berlanjut ke pertarungan antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu. Raja Agung kali ini terlihat sangat emosi. Dia pun menggertakkan giginya dan berkata penuh dengan kemarahan, "Pertapa penjaga besi, dia adalah muridku yang paling aku percaya. Dan semua murid-muridku yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun setelah mengalami penderitaan di jurang alam baka yang tidak memiliki ujung. Aku menjanjikan pada mereka tentang hari esok yang lebih baik. Aku ingin membangun kerajaan abadi yang bersih tanpa debu dan kotoran duniawi. Dan kau Rahu, kau si Raja Gila, dengan kejamnya menghancurkan semua harapan mereka. Kau benar-benar membuatku marah dan kecewa. Kemarahan dan kekecewaanku ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Selama ini, aku selalu berbelas kasihan kepada semua makhluk. Dan aku memaafkan siapapun yang mau berubah ke jalan yang lebih baik. Tapi kamu adalah satu-satunya yang tidak akan pernah kumaafkan. Kamu adalah pengecualian di antara semua makhluk di dunia ini, Raja Gila Rahu." Di mana pada saat ini Raja Agung telah melompat di hadapan Raja Gila dengan kekuatan yang luar biasa dan siap untuk melakukan serangan terkuatnya. Namun si Raja Gila itu juga tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Dengan memegang dua pedang iblis Asura serta jiwa tempur yang telah aktif, Raja Gila tidak akan membiarkan Raja Agung mengalahkan dirinya. Di mana pada saat ini area tempat mereka bertarung sudah benar-benar porak-poranda. Namun mereka akan terus melanjutkan pertarungan ini sampai ada salah satu yang mati di antara mereka. Raja Agung pun kemudian mengangkat tangannya ke langit dan dia pun menyerap energi dari bola hitam raksasa. Pada saat yang sama, Raja Agung mengatakan, "Kamu akan dihukum dengan hukuman yang paling berat. Aku akan menguras darahmu sampai benar-benar habis. Dan kemudian aku akan melihatmu sampai mati karena kelelahan dan kehabisan darah." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun meluncur dengan cepat ke arah Raja Gila Rahu. Dan kali ini sebuah energi hitam pekat dengan pinggiran berwarna merah yang sangat besar berada di atas Raja Rahu, seolah akan menelannya ke dalam kegelapan. Namun Raja Rahu tidak menghindar. Dia malah melihat ke arah energi yang akan menelan dirinya itu dengan penuh keberanian. Dan itu adalah energi pengubah darah menjadi kabut yang selalu digunakan oleh Raja Agung untuk menguras darah dari lawannya. Seperti yang pernah dia lakukan saat pertama kali dibangkitkan dan kemudian melumpuhkan aliansi monster dengan kekuatan itu. Namun kali ini energi pengubah darah menjadi kabut itu sangatlah besar karena Raja Agung hanya memfokuskannya pada satu orang, yaitu Raja Gila Rahu. Raja Rahu kali ini benar-benar terkurung di dalam energi penguras darah. Tanah yang dia pijak pun hancur dan terangkat ke udara. Selain itu juga terlihat darah mulai keluar dan menguap dari tubuh Raja Gila. Namun dia tidak merasa lemas. Sang Raja Asura itu malah memasang kuda-kudanya. Dia pun menyilangkan kedua pedang seperti akan siap melakukan tebasan. Raja Agung yang sudah mengeluarkan energi penguap darah pun berteriak, "Matilah kau!" Dan seketika banyak darah keluar bahkan dari wajah Raja Gila Rahu dan mulai menguap. Dan saat ini Raja Gila Rahu menunjukkan raut wajah kemarahannya. Taringnya pun keluar dan semakin panjang. Dia pun kemudian mulai jongkok dan tiba-tiba saja Raja Gila Rahu melompat dengan kecepatan yang mengerikan, menerobos energi penguap darah itu dan menuju ke arah Raja Agung dengan pedang yang menyilang ke bawah sebagai pertanda bahwa dia siap melakukan gerakan tebasan saat sudah berada dekat dengan lawannya. Dan benar saja, kali ini Raja Gila sudah berada di atas Raja Agung dengan pedang yang sudah diangkat ke atas kepalanya untuk melakukan tebasan pada Raja Agung yang berada di bawahnya. Hal ini membuat Raja Agung terlihat panik. Tidak butuh waktu lama, dengan teriakan yang keras Raja Rahu pun mengayunkan pedang iblisnya itu. Dan tas! Tebasan sang Raja Gila itu pun ditangkap oleh Raja Agung. Pedang milik Raja Gila benar-benar berhenti oleh tangkapan kedua tangan Raja Agung itu. Hal ini membuat Raja Agung sedikit tersenyum ke arah Raja Gila. Dengan tatapan mata yang tajam, Raja Agung pun melihat Raja Gila Rahu sambil berkata, "Insting binatangmu telah mendorongmu ke hulu di bawah tekanan kekuatanku. Tapi saat ini kamu sudah melemah karena volume darahmu telah turun drastis, yang bahkan serangan pedangmu ini sudah tidak kuat lagi dan tidak akan bisa melukaiku.
Raja Agung kemudian menekan pedang iblis Asura dengan tekanan yang penuh. Hal ini menimbulkan retakan pada pedang iblis itu, dan tidak lama kemudian pedang iblis Asura hancur menjadi banyak kepingan. Raja Agung pun masih dengan raut wajah kemarahan, dan dia mengatakan, "Lihatlah Rahu, bahkan aku bisa menghancurkan pedangmu dengan mudah." Raut wajah dari Raja Rahu terlihat sangat kaget karena pedang iblisnya telah dihancurkan. Dan kali ini Raja Agung kembali mengangkat tangannya dan dia pun mengatakan, "Apakah kau melihatnya? Dan apakah kau sekarang mengerti perbedaan kekuatan di antara kita? Kamu berani menantangku. Kamu benar-benar tidak tahu batas kekuatanmu sendiri." Raja Agung dengan keras pada saat ini menepuk dada dari Raja Rahu dan membuatnya terjengkang. Tidak hanya itu saja, Raja Agung kali ini menggunakan pukulan kabut darah penghancur hati. Dengan cepat sebuah energi mulai menyebar ke tubuh dari Raja Rahu, dan akhirnya energi itu pun menghancurkan tulang dada Raja Gila Rahu menjadi berkeping-keping. Darahnya pun kali ini keluar dan menguap dalam jumlah yang banyak melalui punggung Raja Gila. Sampai-sampai penguapan darah Raja Rahu itu yang telah menjadi kabut bisa menutupi kota di bawah area pertarungan mereka dalam jarak yang cukup luas. Raja Agung yang akan melakukan serangan lanjutan pada Raja Rahu yang sudah kehilangan banyak darah pun kini berkata, "Rahu, perjuangan terakhirmu akan segera berakhir. Hanya seginikah kekuatan yang disebut sebagai klan Dewa Perang Asyura? Kalian tidak sehebat julukan kalian." Dan dengan cepat, Raja Agung pun melemparkan pukulan ke wajah Raja Rahu dengan kekuatan penuh. Hal ini sampai membuat Raja Rahu terlempar dengan darah yang terus menguap tiada henti. Raja Agung pun berteriak, "Raja Gila Rahu, kamu sudah selesai." Keempat dewi yang merupakan murid dari Raja Kebajikan terus mengawasi pertarungan itu. Dan kali ini Dewi berambut biru berkata, "Guru, tidak ada situasi seperti yang Anda katakan. Kerugian yang diperoleh oleh Raja Gila benar-benar parah, dan itu sangat buruk." Dewi berambut hitam pendek menimpali, "Benar Guru, aku merasa bahwa Raja Gila itu akan segera kalah." Dan Dewi berambut ungu juga berkata, "Dia sudah mengalami luka yang cukup parah." Sementara Dewi berambut hitam panjang kali ini berkata, "Guru selalu memiliki kepercayaan yang tinggi pada Raja Gila. Dan jika guru melihatnya sendiri pada titik ini, guru pasti akan mengubah pendapatnya tentang Raja Gila itu." Mendengar perkataan dari keempat muridnya, Raja Kebajikan pun tertawa. Dan dia kemudian mulai mengatakan, "Sulit untuk menceritakan tentang pertempuran itu. Raja Agung memang sangat kuat. Namun aku pikir Raja Gila masih memiliki peluang. Karena Rahu ini, aku pernah melihatnya bertarung secara langsung. Kondisi saat itu bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Apa kalian tahu kapan situasi itu pernah terjadi?" Dewi rambut hitam panjang pun menjawabnya, "Apakah yang Anda maksud adalah pengepungan dari Istana Surga saat awal pemerintahan Raja Rahu yang baru saja dinobatkan sebagai raja? Dalam buku catatan sejarah yang pernah kubaca, dia bisa melukai Kaisar Sitian hanya karena beruntung, yang kemudian menyebabkan mundurnya tentara surgawi." Mendengar jawaban itu, Raja Kebajikan tertawa dan dia mulai berkata, "Itu hanyalah sebatas catatan. Namun kenyataannya sangat berbeda. Pada waktu itu sekelompok Asura sedang berada di padang pasir. Mereka diserang oleh tentara surgawi dari berbagai arah. Dan mereka mengalami pengepungan yang tidak akan membiarkan satupun dari mereka bisa melarikan diri. Namun bocah Rahu ini memiliki aura yang membuat semua dewa ketakutan. Bahkan Sitian juga terpengaruh oleh aura itu dan membuatnya menjadi gila, yang pada akhirnya memilih terjun untuk menjadi dewa kegelapan. Jika kalian pernah melihatnya bertarung dengan mata kepala kalian sendiri, maka kalian akan tahu kenapa aku memiliki keyakinan yang tinggi pada Raja Gila Rahu." Dan saat ini Raja Rahu yang sudah terkena pukulan keras oleh Raja Agung tepat di wajahnya, dia pun terlempar dan menabrak bangunan. Di mana saat ini Raja Rahu terlihat memejamkan matanya dan tidak bergerak sama sekali. Namun api jiwa tempurnya masih menyala. Tempat pertarungan mereka benar-benar hancur total. Rumah yang ditabrak oleh Raja Gila Rahu kali ini mulai runtuh. Dan Raja Agung masih melayang di depan rumah itu sambil melihat-lihat lokasi jatuhnya Raja Rahu. Raja Agung yang sambil menatap ke rumah itu pun berkata, "Dia seharusnya sudah mati oleh pukulanku. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan niat membunuhnya berkurang?" Tidak lama setelah itu, mata dari Raja Agung pun terlihat sangat terkejut. Dia kemudian mengatakan, "Tidak mungkin. Seranganku bahkan tidak mengurangi niat membunuhnya. Malahan dia saat ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini mustahil."
Karena pada saat ini, api jiwa tempur di lokasi rumah jatuhnya Raja Rahu terlihat membara dan semakin membesar. Tidak lama kemudian Raja Rahu kembali bangkit. Dia berdiri dengan api jiwa tempur di tubuhnya yang terlihat mengerikan. Sampai-sampai reruntuhan rumah yang dia lewati terangkat ke udara. Dewi rambut hitam panjang pun berkata, "Raja gila, dia kembali berdiri." Dan Dewi rambut hitam pendek menimpali, "Guru, aku merasakan sesuatu yang aneh saat ini. Aku merasakan ketakutan di dalam diriku." Sedangkan Dewi rambut ungu mengatakan, "Aku juga, Guru. Tubuhku saat ini menjadi gemetaran." Raja kebajikan pun mulai tersenyum dan dia berkata, "Ini adalah aura pembunuhnya. Tenangkan pikiran kalian. Jangan sampai terpengaruh oleh aura pembunuh yang mengerikan itu." Dewi berambut biru pun menimpali, "Sulit, Guru. Tekanannya terlalu kuat. Itu membuat kami merasa tidak nyaman. Padahal tempat pertarungan mereka berada ribuan mil jauhnya dari tempat ini." Raja Rahu yang hanya tinggal memiliki satu pedang iblis. Dia kali ini menggenggam erat pedang itu dan Raja Rahu mulai melangkahkan kakinya. Dia pun memasang kuda-kuda dan mengangkat pedang iblisnya itu. Di mana pada saat ini Raja Rahu telah kehilangan kesadarannya dan dia telah masuk ke dalam alam tanpa pamrih. Aura membunuh dari tubuhnya benar-benar sudah tidak terkendali. Semakin lama, semakin membara. Dan saat ini, wajah dari Raja Gila Rahu pun terlihat sangat menakutkan dengan mata biru yang sudah menyala. Dan dia pun siap menghabisi apapun yang ada di depannya. Tidak lama kemudian, Raja Rahu melompat ke arah Raja Agung dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini membuat Raja Agung menjadi panik. Dan dia pun menjadi waspada terhadap apa yang akan dilakukan oleh Raja Rahu selanjutnya. Dan tiba-tiba saja, Raja Rahu kali ini sudah berada di hadapan Raja Agung. Dia pun menebaskan pedangnya dengan keras dan ditangkis oleh Raja Agung menggunakan kedua tangannya. Serangan kuat itu berhasil membuat Raja Agung sampai terseret mundur. Namun dia masih dengan sekuat tenaga menahan serangan dari sang Raja Gila itu. Dan Raja Gila yang sudah berada di mode alam tanpa pamrih akan menghabisi Raja Agung. Karena dia adalah satu-satunya lawan yang ada di tempat ini. Kini terlihatlah raut wajah dari Raja Agung yang penuh dengan tekanan akibat serangan kuat dari Raja Gila Rahu. Dia pun sampai berkata, "Sial." Dewi rambut biru yang mengawasi pertarungan itu kali ini berteriak. Raja Gila kembali menyerang dan Raja Agung menahannya. Namun kali ini aku melihat Raja Agung tertekan. Karena pada saat ini tubuh dari Raja Agung terus terseret mundur. Sorot matanya memperlihatkan ketidakpercayaan. Dan mata biru dari Raja Gila kali ini menatap tajam ke arah Raja Agung. Di mana mereka berdua kali ini memberikan tatapan mata penuh dengan kemarahan satu sama lain. Namun tatapan mata Raja Gila itu benar-benar mengerikan. Murid dari Raja Kebajikan yang mengawasi mereka kemudian berkata, jika tatapan dari mata Raja Gila memiliki niat membunuh yang sangat tajam, seperti pedang yang siap membelah apapun yang berada di depannya. Dan di sisi lain, tatapan mata dari Raja Agung menciut karena dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Raja Agung yang tidak mau kalah pun dengan cepat memanggil perisai ajaib untuk menyingkirkan rasa takutnya itu. Dalam sekejap saja, sebuah energi hitam merah kali ini mulai muncul dan melindungi tubuh Raja Agung. Di sisi lain, energi itu juga mementalkan Raja Rahu dari hadapan sang Raja Agung. Karena Raja Agung ketakutan oleh tatapan mata Raja Rahu itu. Si Raja Gila Rahu yang terlempar kemudian berteriak. Karena perisai ajaib itu selain bisa melindungi tubuh Raja Agung, juga mampu memberikan serangan energi. Raja Rahu yang tidak mau tumbang pun menapakkan kakinya dengan keras sambil kembali mengangkat pedangnya. Dan kali ini, dengan satu tebasan pedang yang kuat, Raja Rahu menghancurkan perisai ajaib milik Raja Agung. Semakin lama perisai ajaib itu semakin menunjukkan keretakan yang tidak terbendung. Di mana pada saat ini Raja Agung terlihat sangat tertekan oleh serangan dari Raja Gila Rahu. Namun Raja Gila itu tidak berhenti. Dia kembali mengangkat pedangnya dan mengaum dengan keras. Dan akhirnya, boom! Serangan super kuat pun dikeluarkan. Sehingga sisi luar dari perisai ajaib Raja Agung kali ini benar-benar hancur total. Raja Agung terlihat tidak percaya dengan serangan itu yang bisa menghancurkan perisai ajaib miliknya. Pedang iblis itu pun tidak berhenti melakukan tebasan, di mana pada saat ini terus meluncur dengan kecepatan yang tinggi dan akhirnya, boom! Pedang itu pun menghantam perisai ajaib sisi dalam dan menghancurkan sepenuhnya. Raja Agung pun terjengkang dan pedang itu kali ini menghantam lantai sampai hancur. Sedangkan perisai milik Raja Agung
berhamburan kemana-mana karena telah hancur berkeping-keping, seperti hati Lesti yang melihat suaminya berselingkuh kemudian menjadi korban KDRT. Kini terlihatlah pedang iblis yang berhenti sejenak di lantai karena ternyata pedang iblis Asura yang menghancurkan perisai ajaib tadi rupanya juga mengenai dada dari Raja Agung. Hal itu membuat Raja Agung terlihat kesakitan dan menggertakkan giginya. Dewi rambut hitam pendek lantas berkata, Raja Gila tiba-tiba menghancurkan perisai ajaib tertinggi milik Raja Agung. Dan Dewi rambut hitam panjang menimpali. Benar-benar sangat brutal. Setiap kali Raja Gila melakukan tebasan, aku merasakan seperti tidak ada hari esok. Dewi rambut ungu pun berkata, Raja Gila itu benar-benar menakutkan. Mendengar ucapan dari muridnya, Raja Kebajikan pun tertawa dan berkata, bagus sekali. Pertunjukan yang bagus telah datang. Bagaimana keadaan Raja Agung kali ini? Dewi berambut biru berkata, Raja Agung sudah tidak memiliki perlindungan lagi dan dia saat ini dalam bahaya besar. Karena sekarang Raja Gila Rahu kembali mengangkat pedangnya untuk melakukan serangan lanjutan. Pokoknya sebelum Raja Agung mati, maka Raja Rahu juga akan terus mengejarnya. Dan tiba-tiba saja Raja Rahu memberikan tebasan kuat pada Raja Agung. Hal ini membuat Raja Agung kembali terjengkang. Namun Raja Rahu tidak berhenti. Dia pun berkali-kali memberikan tebasan super kuatnya. Berbagai arah tebasan dari sang Raja Gila itu dilancarkan kepada tubuh Raja Agung. Hal ini benar-benar membuat Raja Agung tidak berkutik dengan serangan itu, karena dirinya saat ini tidak memiliki perisai lagi. Sehingga dengan mudah Raja Gila Rahu menghajar Raja Agung sesuka hatinya. Dan kini Raja Gila pun mengambil ancang-ancang dengan pedang yang berada di belakang punggungnya. Dan akhirnya boom, serangan dahsyat dari Raja Gila pun dikeluarkan. Aura membunuhnya benar-benar tidak masuk akal. Tubuh dari Raja Agung kali ini mulai terlempar, membuat Raja Agung berteriak dengan keras. Dan seluruh bangunan yang ada di belakangnya benar-benar rata dan hancur lebur akibat kuatnya serangan dari Raja Gila itu. Tubuh Raja Agung terlempar dengan banyak darah yang muncrat dari tubuhnya. Hal ini membuat Raja Agung terlihat sangat kesakitan. Tubuh Raja Agung yang terlempar kali ini benar-benar sangat jauh, dan apapun yang dilewatinya saat ini hancur dalam sekejap saja karena diikuti oleh gelombang kekuatan milik Raja Gila yang benar-benar mengerikan. Raja Kebajikan pun kali ini mengatakan pada keempat muridnya soal kekuatan besar yang muncul secara tiba-tiba pada Raja Gila Rahu. Kekuatan itu dinamakan alam tanpa pamrih Asura. Para murid pun mengatakan mereka sudah mengetahui hal itu. Dan itu adalah teknik pertarungan pamungkas yang melampaui batasan diri sendiri. Satu-satunya tujuan ketika mereka sudah memasuki alam tanpa pamrih adalah membunuh semua musuh yang ada di depan matanya. Raja Kebajikan pun bangga karena muridnya cukup berwawasan luas. Namun kali ini Raja Kebajikan memberikan tambahan penjelasan. Jika setelah memasuki alam tanpa pamrih, situasi kematian akan digandakan karena alam itu sendiri seperti pisau bermata dua. Tidak hanya musuhnya yang akan mati, namun pengguna alam tanpa pamrih itu sendiri juga akan mati. Meskipun di sisi lain mereka mendapatkan kekuatan yang tidak masuk akal dan sangat brutal. Dan saat ini Raja Gila sudah memasuki alam tanpa pamrih itu. Jiwa tempurnya akan terus menyala. Keinginan membunuhnya menjadi tidak bisa dikendalikan. Dia akan terus berlari mencari musuhnya. Dan bahkan jika musuh yang ada di depan matanya sudah berhasil dia bunuh, maka dia tetap tidak akan berhenti. Dia akan terus melakukan pertarungan sampai dirinya mati terbakar oleh jiwa tempurnya sendiri. Ini adalah bagian yang sangat menakutkan dari klan Dewa Perang Asura. Dan hal seperti ini telah membawa bencana ke dunia ini berkali-kali di masa lalu, di mana pada saat ini Raja Gila Rahu berlari mengejar Raja Agung dan akan kembali membantainya. Raja Gila Rahu, seorang Raja Asura yang sudah benar-benar gila pertarungan karena sudah memasuki alam tanpa pamrih. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. Aura membunuh dari jiwa tempurnya yang membara dan tidak akan pernah padam sampai dia mati terbakar oleh jiwa tempurnya sendiri. Dan selama ini yang berhasil membawa keluar Raja Gila dari alam tanpa pamrih hanya dua orang saja, yaitu Tathagata dan juga Suma, putra dari sang Raja Gila itu sendiri. Tapak kaki dari Raja Gila Rahu terus menuju ke arah Raja Agung yang terlempar, di mana pada saat ini Raja Agung terlihat tidak berdaya dan tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan. Raja Agung benar-benar tidak percaya dia bisa dihajar habis-habisan sampai kondisi yang menyedihkan seperti ini.
Raja Rahu yang sudah dekat dengan Raja Agung pun kembali mengangkat pedangnya dan dia berteriak dengan keras. Raja Agung kemudian menatap tajam ke arah Raja Rahu dan dia mengatakan, "Junior, jangan terlalu sombong dulu dan menganggap remeh seniormu ini." Dan tiba-tiba saja, duar, sebuah ledakan super dahsyat terjadi di tempat Raja Agung. Hal ini sampai membuat Raja Gila terlempar cukup jauh. Namun sang Raja Gila itu bersalto di udara dan dia menapakkan kaki di atas sebuah batu. Raja Gila pun melihat ke arah Raja Agung yang tiba-tiba mengeluarkan ledakan. Tidak lama kemudian, sebuah bola hitam raksasa muncul dari dalam tanah. Setelah satu bola melayang di udara, kali ini keluar bola hitam yang lainnya. Dan ternyata tidak hanya dua bola hitam saja, namun banyak bola hitam raksasa kali ini muncul dari dalam tanah dan mulai melayang ke udara. Murid dari Raja Kebajikan yang melihat hal itu pun berkata, "Kali ini banyak bola hitam keluar dari dalam tanah, dan ini sangat aneh." Raja Kebajikan pun tertawa dan dia mengatakan, "Ternyata Raja Agung kali ini akan benar-benar menunjukkan kekuatan terbesarnya. Sampai hari ini, dia telah mengumpulkan semua kekuatan kepercayaan dari pikiran makhluk hidup dari semua ras yang ada di dunia ini. Dan kali ini, dia akan menggunakan semua kekuatan kepercayaan dari pikiran itu. Dia tahu, jika dia tidak melakukan ini, maka Rahu bisa membunuhnya." Di mana saat ini Raja Agung terlihat masih tertunduk dengan darah yang terus keluar dari tubuhnya. Dia terlihat penuh dengan tekanan, namun dia juga tidak mau kalah. Dan Raja Agung pun berkata, "Ternyata seperti ini. Sekarang aku tidak heran kenapa para dewa di istana surga juga sangat ketakutan padamu. Ternyata ini alasannya." Tidak lama kemudian Raja Agung pun melayang ke udara dengan darah yang masih bercucuran. Semua bola hitam di belakangnya kali ini terus memancarkan energi yang sangat besar dan Raja Agung berkata, "Untungnya aku mengetahuinya tepat waktu. Sungguh kau Raja Gila yang mengerikan. Sekarang aku tidak akan menahan diri lagi dan aku akan melenyapkanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kekuatan maksimal dari Raja Agung itu? Dan bisakah dia melenyapkan Raja Gila Rahu seperti yang dia katakan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas Sising di episode chapter 62. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih tentang pertarungan hidup dan mati antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu, di mana pada saat ini Raja Agung yang sudah tertekan kemudian memanggil semua bola hitam besar hasil dari pengumpulan kekuatan kepercayaan seluruh makhluk di dunia ini. Sementara Raja Gila Rahu sendiri sudah mengaktifkan alam tanpa pamrih sebagai kekuatan tertinggi dalam mode jiwa tempur Asura, di mana kekuatan alam tanpa pamrih adalah pisau bermata dua. Selain memberikan kekuatan yang tidak tertandingi, di sisi lain juga bisa membunuh penggunanya karena terbakar oleh api jiwa tempur miliknya sendiri. Raja Agung yang sudah penuh dengan darah karena dihajar oleh Raja Gila Rahu dengan pedang iblis Asura, kali ini kembali berdiri dan melayang di udara dengan darah yang terus bercucuran. Raja Agung kemudian mengatakan, "Aku adalah makhluk abadi yang berdiri di puncak dunia. Aku telah ada bahkan sebelum segala sesuatu di dunia ini muncul. Ini sungguh tidak terduga. Hari ini aku terluka parah oleh seorang junior. Ini benar-benar sangat memalukan dan hampir membuatku menangis. Apa itu Asura? Kalian hanyalah sekelompok dewa perang yang melakukan pemberontakan terhadap dewa lain. Apa hak kalian untuk menyakitiku? Ini sungguh konyol. Aku tidak bisa menerima semua ini. Sekarang kau membuatku benar-benar serius. Selama ini aku memiliki banyak pemikiran. Aku tidak ingin membebani tubuh ini dengan kekuatan yang besar. Jadi aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan yang kumiliki. Namun sekarang mengalirlah semua kekuatanku." Seluruh bola hitam besar yang dipanggil oleh Raja Agung pun mulai mengeluarkan semua kekuatan pikiran dalam jumlah yang sangat banyak hingga mencapai batas maksimal yang bisa ditampung oleh tubuh Bailang. Darah dan luka di tubuh Raja Agung seketika menghilang dan saat ini tubuh Raja Agung telah penuh dengan kekuatan. Raja Agung terus menyerap seluruh kekuatan pikiran dari bola hitam besar. Dia pun berteriak, "Berkumpullah semua kekuatanku, berkumpullah. Isilah daging ini dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Teruslah terisi sampai mencapai batasnya." Setelah semua kekuatan kali ini mengisi tubuh Raja Agung, dia berteriak sekali lagi,
Raja Gila Rahu, aku akan menghancurkanmu menjadi butiran debu. Teriakan Raja Agung itu benar-benar menunjukkan sebuah kemarahan yang tidak bisa dia terima. Karena selama ini, Raja Agung bahkan tidak bisa dikalahkan oleh 3 dewa kuno. Namun menghadapi makhluk seperti Rahu, yang merupakan hasil ciptaan dari Ling Bao Tiansun, salah satu dari 3 dewa kuno itu, dirinya sampai terluka parah seperti ini. Hal ini benar-benar sesuatu yang sangat memalukan menurut Raja Agung. Seluruh kekuatan mengalir deras ke tubuh Raja Agung, sampai-sampai energi yang tertuang ke dalam tubuhnya menimbulkan gelombang yang sangat mengerikan. Dan gelombang energi itu seperti riak air yang membesar, kemudian menghancurkan lokasi sekitar pertempuran dalam jarak yang sangat luas. Rumah-rumah di tempat itu pun menjadi hancur lebur. Namun pada saat ini Raja Gila Rahu tidak terpengaruh oleh gelombang energi tersebut. Dia masih berdiri dengan kuda-kuda yang kokoh sambil memegang pedang iblisnya yang hanya tinggal satu saja, dan api jiwa tempur alam tanpa pamrih yang terus berkobar di tubuhnya. Raja Gila pun menggertakkan gigi dan menunjukkan taring singa Asura. Sorot matanya sangat tajam dan tidak kenal yang namanya dengan rasa takut. Tidak lama setelah itu Raja Gila Rahu melompat untuk melanjutkan pertarungan. Cerita kemudian berpindah ke alam bawah sadar dari Raja Gila Rahu. Di sana ada pemandangan rumput yang bergoyang karena tertiup angin. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Rahu, ternyata itu adalah Sigure, teman masa kecil dari Raja Gila Rahu yang sudah mati, namun selalu hidup di dalam benak dari Raja Rahu itu sendiri." Sigure pun pada saat ini sedang mengobrol dengan Raja Rahu di alam bawah sadarnya. Sigure kemudian berkata, "Rahu, kamu saat ini adalah seorang raja tertinggi dan satu-satunya Raja Asura. Apalagi yang sebenarnya ingin kamu kejar?" Raja Rahu pun rebahan sambil mengatakan, "Sulit untuk menjelaskannya. Menyatukan seluruh Asura memang sudah menjadi keinginanku sejak dulu. Namun setelah aku mencapai semua itu, aku menemukan bahwa api di dalam hatiku tidak pernah bisa padam. Bahkan saat ini, aku merasakan api itu semakin berkobar dan membara. Yang ingin aku kejar hanyalah sebuah tantangan dan pertarungan yang hebat. Aku ingin sekali mendaki gunung yang lebih tinggi dan melihat pemandangan yang selama ini belum pernah dilihat siapapun. Aku rela melakukan itu semua, bahkan jika pada akhirnya diriku sendiri harus hancur." Sigure, sayang sekali kamu sudah meninggal sejak lama. Jika tidak, mungkin kamu saat ini akan menjadi lawanku yang bisa memuaskan nafsu bertarungku. Sigure pun menjawabnya, "Ah, tidak. Kamu kan tahu, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Ego yang kamu cari telah membuatmu terbakar, kemudian mengendap ke dalam keadaan yang tidak akan pernah berakhir." Raja Rahu pun menjawabnya, "Iya, ego itulah yang saat ini menjadi gunung besar di dalam diriku, yang membuatku tidak bisa melihat jalan di depanku, dan aku juga tidak bisa kembali dari keadaan itu. Tapi Sigure, saat ini aku juga selalu memikirkan keluargaku. Aku sedikit khawatir dengan mereka." Sigure pun menimpali perkataan dari Raja Gila Rahu. "Rahu, kamu harus melakukan apapun yang kamu suka. Seorang Asura akan selalu pergi dengan cara mereka sendiri. Di dalam pertempuran era kebangkitan, kemampuan putramu sudah terbukti, bukan?" Raja Rahu pun menoleh pada Sigure. Kemudian dia menatap ke arah langit dan berkata, "Ya, Suma memang anakku. Dia anak yang baik. Meskipun kekuatan tinju ajaib milik Suma selalu meniruku, namun dia masih memiliki banyak kekurangan. Dia belum bisa berkembang, dan kemungkinan dia tidak mampu melewati batasan dirinya sendiri. Namun semuanya akan kembali seperti apa yang kau katakan, bahwa Asura akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin saat ini kekhawatiranku hampir berlebihan. Kita kembali ke alam nyata, di mana pada saat ini posisi Raja Rahu sudah berada di hadapan dari Raja Agung dengan pedang yang siap melakukan tebasan. Sementara Raja Agung sendiri juga telah maju untuk menghadapi kekuatan Raja Gila Rahu dengan tubuhnya yang sudah terisi penuh energi dari bola hitam besar. Dengan cepat saat ini Raja Agung memukul dada dari Raja Rahu sekeras mungkin. Hal itu sampai membuat Raja Gila Rahu mengerang dengan keras. Namun pada saat ini, pedang iblis Asura dari Raja Rahu juga sudah mengenai tubuh Raja Agung. Hal ini juga membuat Raja Agung mengerang dengan keras. Benturan dari dua pukulan mereka menimbulkan gelombang ledakan yang mengerikan. Seluruh area sekitar pertarungan benar-benar hancur parah. Raja Rahu kali ini terlempar. Begitu juga dengan Raja Agung. Raja Agung yang terlempar dengan darah bercucuran kali ini berkata di dalam hati, dia sudah hampir mencapai batasnya. Permainan ini akan segera berakhir.
Pertarungan yang akan merubah segalanya dan merombak total hidupnya. Dia akan sadar bahwa kekuatannya akan habis. Sekali lagi Raja Agung meluncur ke arah Raja Gila Rahu dan menggunakan pukulan kabut darah. Dalam sekejap saja, darah dari Raja Rahu sekali lagi keluar menjadi kabut lewat punggungnya dan kemudian menyebar ke udara. Sambil terus meluncurkan pukulan kabut darah, Raja Agung kali ini berkata, "Aku sudah mengetahui kelemahanmu dan aku pasti bisa mengalahkanmu. Kamu akan terjatuh dalam kekalahan." Namun Raja Rahu yang terkena pukulan dari Raja Agung itu tidak kunjung tumbang. Dia kali ini sekali lagi memberikan tebasan pedang iblis Asura yang langsung mengenai pundak dari Raja Agung. Dalam sekejap saja, darah dari Raja Agung kembali muncrat dan dia kaget dengan serangan ini. Raja Agung kali ini terlihat kesakitan oleh tebasan pedang dari Raja Rahu. Dia kemudian berkata, "Orang ini bagaimana bisa? Aku tidak percaya. Bahkan serangan balik dari pedangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu mencoba mengalahkanku? Itu sebuah kesalahan." Dalam sekejap saja serangan dari Raja Rahu itu seperti menembus dimensi lain. Sebuah retakan kali ini muncul dalam dimensi kegelapan itu. Dan semakin lama, retakan semakin banyak dan membesar, di mana dimensi itu adalah tempat dari jiwa Bailang terkurung dan tertekan oleh Raja Agung. Dan kali ini, terlihatlah Bailang sedang tidur tengkurap di tempat itu. Kemudian banyak batu kecil dari retakan dimensi kegelapan menjatuhi dirinya. Bailang pun pada saat ini bisa merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian datanglah sosok wanita dengan api di tubuhnya dan dia mengatakan, "Bailang, bangunlah. Aku datang untuk menemuimu." Bailang yang masih tengkurap dengan mata tertutup kali ini berbicara, "Apakah kamu adalah Xiaoyu?" Dan benar saja, sosok wanita dengan api di tubuhnya itu memanglah Xiaoyu. Di mana pada saat ini Xiaoyu terus memandangi tubuh Bailang yang tertidur di tanah sambil mengatakan, "Iya, ini aku Xiaoyu. Kamu telah berjanji bahwa dirimu akan selalu menjadi pelindungku. Cepatlah bangun, jangan tidur terus." Bailang yang masih dengan mata terpejam pun menjawabnya, "Saat ini aku ada di mana?" Xiaoyu pun kemudian berkata, "Bailang, kamu dan aku sama-sama dikurung oleh Raja Agung di dalam dimensi kegelapan yang mirip dengan jurang kehampaan. Di tempat ini, jika kamu tidak bergerak, maka secara perlahan kamu akan menjadi batu." Bailang kemudian menjawabnya, "Ah, iya, aku ingat sekarang. Dia telah mengambil tubuhku." Xiaoyu kemudian menimpali, "Dia telah menekanmu dengan kemauan yang kuat. Namun pada saat ini, pelindungku yang lain baru saja mematahkan keyakinannya itu." Yang dimaksud pelindung lain oleh Xiaoyu adalah Raja Gila Rahu yang bisa mematahkan keyakinan dari Raja Agung yang merasa dirinya tidak terkalahkan untuk saat ini. Yang bahkan pedang dari Raja Rahu sendiri bisa memberikan serangan fatal yang mampu meretakkan dimensi kegelapan ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Xiaoyu pun berkata, "Bailang, kalahkan Raja Agung dan bebaskan dirimu. Lihatlah hembusan angin ini. Ikutilah kemana arahnya berhembus." Sambil menatap ke atas, Xiaoyu sekali lagi mengatakan, "Kekuatan pertarungan dari Raja Agung telah sepenuhnya dia gunakan. Bangunlah Bailang. Kamu saat ini adalah salah satu kunci yang bisa mengalahkan Raja Agung." Bailang kemudian menjawab perkataan dari Xiaoyu, "Tapi bagaimana caraku melakukannya?" Sambil tersenyum dan melihat tubuh Bailang, Xiaoyu pun menjawabnya, "Pergilah dan lakukan pertarungan. Aku akan selalu berada di sampingmu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh Xiaoyu mulai berubah menjadi api dan dia pun menghilang dari hadapan Bailang yang saat ini masih rebahan di atas batu. Merasa bahwa Xiaoyu telah pergi, kali ini Bailang menyebut namanya, "Xiaoyu." Kita kembali ke pertarungan Raja Gila dan Raja Agung, di mana pada saat ini sebuah tebasan pedang kembali dilakukan oleh Raja Gila Rahu. Dan hal itu membuat Raja Agung kembali mendapatkan tebasan yang sangat mengerikan di tubuhnya, sampai-sampai Raja Agung akan terjatuh dari udara. Sambil menatap tajam Raja Rahu, kali ini Raja Agung berkata di dalam hati, "Aku selalu bisa memberikan serangan fatal padanya. Namun setiap kali dia terkena seranganku, dia bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Sebenarnya prinsip apa yang ditanamkan di dalam tubuhnya itu? Kenapa aku benar-benar tidak bisa menemukan kelemahannya? Kali ini aku merasa seperti menghadapi orang gila. Raja Agung saat ini tidak mampu berkutik dan terus mendapat tekanan dari Raja Rahu. Dia yang tidak mau kalah pun pada saat ini berteriak, "Ayo, bola hitam besar, sekali lagi berikan aku semua kekuatanmu. Masukkan lebih banyak kekuatan dalam tubuhku ini." Dalam sekejap saja,
Bola hitam itu saling bereaksi satu sama lain dan mengirimkan energi dalam jumlah yang banyak ke dalam tubuh Raja Agung. Sang Raja Agung pun pada saat ini menerima kiriman energi dari bola hitam besar. Dia pun kali ini berteriak, "Ayo, tingkatkan kekuatan menjadi 130%. Teruslah naik menjadi 150%. Aku tidak percaya jika tubuh ini akan meledak jika melebihi batasnya. Ayolah, isi terus kekuatanku. Berikan aku lebih banyak kekuatan." Setelah berkata seperti itu, Raja Agung yang merasa kekuatannya sudah naik menjadi 150% pun kali ini melesat dan memberikan pukulan keras di wajah Raja Gila. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Agung melanjutkannya dengan serangan sikut di wajah Raja Gila Rahu. Dan kali ini masih berlanjut dengan serangan susulan yang lainnya. Raja Agung pun mengangkat kedua tangan dan akan memberikan pukulan fatal pada tubuh Raja Gila Rahu yang pada saat ini mulai terjatuh dari udara. Dan akhirnya, boom! Wajah dari Raja Gila Rahu menerima pukulan kabut darah dengan kekuatan yang sangat besar. Seketika darah keluar melalui belakang kepala Raja Gila dan berubah menjadi kabut. Darah yang keluar kali ini benar-benar sangat banyak, sampai terlihat sangat besar di udara, di mana pada saat yang sama, pukulan keras dari Raja Agung itu membuat tubuh Raja Gila Rahu terlempar ke tanah, kemudian menabrak bangunan sampai hancur. Ledakan di tempat jatuhnya Raja Rahu juga terlihat sangat besar. Rumah-rumah penduduk banyak yang terangkat ke udara. Hal itu membuat kebanyakan penduduk berlarian karena mereka sangat takut jika terkena imbas dari pertarungan tingkat dewa itu. Seluruh penduduk pada saat ini merasakan kepanikan yang luar biasa. Mereka pun berteriak, "Kota ini akan hancur. Ayo lari semuanya, amankan diri kalian masing-masing." Banyak penduduk yang berlarian dengan kepanikan yang tinggi, dan pada akhirnya mereka kurang hati-hati dan salah satu penduduk pun terjatuh. Tidak lama setelah itu sebuah tangan membantunya berdiri, yang ternyata itu adalah Buddha Alis Kuning, musuh masa lalu dari Sun Wukong yang pada saat ini bergabung dengan era kebangkitan. Buddha Alis Kuning kemudian melotot dan dia berkata, "Cepat lari, lanjutkan pelarian kalian. Jangan ada yang berhenti." Melihat tatapan dari mata Buddha Alis Kuning membuat penduduk ketakutan. Namun kedatangan era kebangkitan yang masih tersisa ini adalah untuk melakukan evakuasi. Buddha Alis Kuning dan juga kawan-kawannya belum mati karena mereka tidak ikut melakukan penyerangan ke klan Ashura. Para anggota era kebangkitan yang bertugas melakukan pengamanan kali ini tidak membawa gas air mata. Mereka terlihat lebih ramah dan juga sopan santun daripada insiden di Kanjuruhan. Para petugas dari era kebangkitan itu menyuruh penduduk untuk tidak panik karena mereka datang ke tempat ini untuk menyelamatkan mereka semua. Para petugas era kebangkitan itu mencoba menenangkan penduduk yang panik. Mereka berbicara dengan lemah lembut tanpa adanya bentakan. "Silakan pergi. Dengan cara ini, maka kalian tidak akan apa-apa. Berbarislah dengan rapi ya. Keluar satu-satu, soalnya jalannya sempit. Jangan sampai ada yang berdesakan. Nanti takut ada yang jatuh dan terinjak. Kalian pergi dengan santai saja. Tenanglah. Tidak akan ada gas air mata kok. Ayo, cepat jalan. Situasinya dapat dikendalikan. Tenang saja ya. Sepenuhnya situasi ini aman dan terkendali." Buddha Alis Kuning yang memimpin evakuasi ini mencoba untuk tenang dan tidak menunjukkan sisi emosionalnya. Kita berpindah ke tempat Raja Kebajikan. Di sana 4 muridnya masih melihat pertarungan antara Raja Agung dan juga Raja Rahu. Dewi Rambut Biru kemudian berkata, "Mengerikan. Pertarungan ini sangat intens dan benar-benar pertarungan yang menakutkan antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu." Dewi Rambut Hitam Pendek pun menimpali. Sungguh tidak terbayangkan. Kedua belah pihak telah mendorong kekuatan mereka hingga batas tertinggi. Dan Dewi Rambut Hitam Panjang berkomentar, "Benar, aku juga melihat mereka memaksimalkan kekuatannya." Raja Kebajikan kemudian mulai berkata, Raja Agung dapat menggunakan kekuatan dari pikiran semua orang. Kekuatan pikiran-pikiran itu dikemas dalam bola hitam besar. Dan dia sudah menimbun begitu banyak, yang bahkan aku tidak menduganya sama sekali. Itu berarti dia memiliki kekuatan ekstraksi yang tidak terkira dalam jumlah yang sangat banyak. Adapun si Raja Gila Rahu, dia telah membakar dirinya sendiri. Ini adalah tingkat kekuatan tertinggi dari klan Dewa Perang Ashura. Alam tanpa pamrih adalah api yang mengamuk dan tidak memiliki batas. Namun pada akhirnya mereka akan padam ketika tubuh penggunanya sudah habis terbakar. Saat ini pertarungan semakin sengit karena tubuh Raja Gila Rahu yang terlempar pada akhirnya kembali ke udara dan mengejar Raja Agung. Pedang dari Raja Rahu siap melakukan tebasan kembali.
Namun Raja Agung tidak mau kalah. Raja Kebajikan yang terus mengawasi pun kali ini berkata pada muridnya, "Ini sebenarnya juga membuatku tidak menyangka bahwa pertarungan dua monster itu telah mencapai puncak dunia. Bahkan wawasan dan penglihatanku tidak mampu melihat hasil akhirnya. Apakah Raja Gila akan berhasil membunuh Raja Agung sebelum dirinya habis terbakar? Ataukah Raja Agung akan menang dengan menekan kegilaan dari Raja Gila Rahu? Aku sendiri juga tidak tahu. Semua itu di luar dari perhitunganku. Pertarungan ini tidak terkendali dan tidak bisa diprediksi. Karena pada saat ini pertarungan antara Raja Gila Rahu dan juga Raja Agung belum menunjukkan siapapun yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan. Dan sekarang Raja Agung telah bersiap melakukan pukulan terkuatnya, sedangkan Raja Gila Rahu juga sudah bersiap melakukan tebasan pedang terkuatnya. Di mana dalam hal ini Raja Kebajikan yang melihat pertempuran dari jarak yang jauh mengatakan untuk memutuskan hasil dari pertarungan, mungkin ini akan menjadi serangan terakhir mereka berdua. Dan Raja Rahu pun berteriak dengan keras sambil ancang-ancang. Tidak lama kemudian, boom! Seluruh bola hitam besar milik Raja Agung pecah. Bola-bola itu seperti terkena sebuah tebasan pedang. Api keluar dari semua bola hitam milik Raja Agung itu. Dan kali ini nampak sebuah kaki menginjak batu, yang ternyata itu adalah kaki Suma yang sedang naik ke atas bangunan tertinggi kota Asyura. Dia melihat ke arah kejauhan karena saat ini Suma merasakan sesuatu. Tatapan matanya kemudian menajam dan dia berkata, "Ayah Raja." Di saat yang sama, kelompok dari Buddha Alis Kuning melihat pada pertarungan Raja Agung dengan Raja Gila Rahu. Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun mengatakan, "Apa? Ini mustahil." Banyak penduduk yang juga melihat ke arah pertarungan itu karena mereka merasa bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Di mana pada saat ini bola hitam besar milik Raja Agung mengeluarkan asap yang banyak dan muncul api di atasnya, serta bola itu menunjukkan kehancuran. Tidak lama kemudian, terlihatlah Raja Agung yang telah terjatuh di atas bola hitam besar dengan wajah yang tertunduk. Nafasnya pun terengah-engah dan seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja Raja Gila Rahu pada saat ini muncul di hadapan Raja Agung dengan tubuh dan juga pedang yang berwarna ungu sepenuhnya. Sedangkan api jiwa tempurnya masih berkobar sangat besar. Asap dari pertempuran mereka berdua benar-benar sangat banyak di tempat itu. Raja Agung yang melihat kemunculan dari Raja Rahu ini membuatnya terlihat sangat ketakutan. Apakah ini akan menjadi akhir dari hidup sang Raja Agung? Karena pada saat ini Raja Agung sudah benar-benar kehabisan tenaga dan tubuh Raja Agung sendiri sudah penuh dengan luka. Seluruh bola hitamnya juga telah hancur. Jika Raja Rahu menebaskan pedang sekali lagi, kemungkinan Raja Agung akan langsung tewas. Raja Agung pun menatap tajam ke arah Raja Rahu. Dia sepertinya sudah pasrah jika hari ini menjadi hari kematiannya. Namun di saat yang bersamaan, Raja Rahu tidak segera melakukan tebasan. Dia menatap tajam ke arah Raja Agung dan kemudian berkata, "Pengejaranku sudah berakhir. Aku sudah berhasil mencapai gunung yang tertinggi itu yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Aku telah melihat pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah pertarungan yang bagus. Aku puas dengan pertarungan ini." Setelah berkata seperti itu, Raja Rahu tersenyum pada Raja Agung dan dia pun meletakkan pedangnya. Raja Gila Rahu pun berdiri tegak. Dia menatap Raja Agung di bawahnya yang terlihat ketakutan dan Raja Rahu mengatakan, "Aku telah melihat sisi lain dari gunung tertinggi itu." Asap semakin tebal karena pada saat ini tubuh Raja Gila Rahu terus terbakar oleh api jiwa tempur alam tanpa pamrih miliknya. Buat yang belum paham arti dari gunung tertinggi yang dimaksud oleh Raja Gila Rahu, itu adalah batas maksimal dari kekuatan alam tanpa pamrih, di mana penggunanya mengalami kehabisan darah. Namun api jiwa tempurnya malah semakin membara. Hal ini membuat tubuh penggunanya menjadi ungu sepenuhnya, ibarat sebuah kayu. Dia menjadi kayu yang benar-benar tua dan juga kering, sehingga mudah terbakar oleh sebuah api. Selama hidupnya ini, Raja Rahu ingin sekali mencapai batas dari alam tanpa pamrih itu sendiri. Namun dia selalu gagal, di mana pada saat dirinya masih muda, Tathagata berhasil menerobos ke alam bawah sadar dari Raja Rahu dan menyeret dirinya keluar dari alam tanpa pamrih itu. Makanya selama ini Raja Rahu ingin sekali menantang Tathagata.
karena dia merasa bahwa Tathagata adalah lawan yang bisa membuatnya mencapai batas maksimal dari alam tanpa pamrih itu. Namun Tathagata selalu menolaknya. Dan yang kedua adalah pada saat dirinya membantai 3 Raja Asura yang lain. Saat itu Raja Rahu juga sudah masuk ke dalam alam tanpa pamrih. Namun dirinya disadarkan oleh Suma. Dan saat ini mimpinya itu telah tercapai. Raja Rahu benar-benar puas dengan pertarungan hari ini. Dia pada akhirnya mencapai sesuatu yang ingin sekali dia kejar, yaitu gunung tertinggi Asura, alam tanpa pamrih, batas maksimal. Tidak lama kemudian tubuh dari Raja Rahu pun lenyap oleh api jiwa tempurnya sendiri. Dia pun berubah menjadi debu dan terbawa terbang oleh angin. Raja Agung yang melihat Raja Rahu lenyap, dia pun berkata, apakah ini sudah berakhir? Tapi kenapa berakhir seperti ini? Dia meletakkan pedangnya dan dia menarik diri dari pertempuran ini. Dan pada akhirnya dia mati terbakar oleh api tubuhnya sendiri. Setelah muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Yang kurasakan hanyalah niat membunuh yang tinggi. Dan kali ini dia pergi dan mengucapkan kata, tidak buruk, pertempuran ini sudah berakhir. Dia kemudian menghilang. Ini benar-benar gila. Klan Asura memang gila. Mereka binatang yang benar-benar tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna oleh logika. Jika tadi dia menebaskan pedangnya, mungkin aku yang akan mati. Namun sekarang, apakah aku beruntung? Raja Agung pun tertawa karena dia bukan menjadi orang yang mati hari ini. Meskipun dia tidak mati, tapi Raja Agung adalah pihak yang kalah. Dia berhasil dibuat menjadi seorang pecundang oleh Raja Gila Rahu yang harus terus hidup dengan menanggung rasa malu karena semua keputusannya telah salah langkah, seperti yang dilakukan oleh Kaisar Sitian zaman dahulu, yang juga salah langkah dan membuat keputusan menyerang Raja Rahu yang pada akhirnya kalah telak. Dan Sitian pun menanggung rasa malu seumur hidupnya. Kemudian dia menjadi gila dan terjatuh ke dalam kegelapan. Sambil melihat tubuh Raja Rahu yang berubah menjadi debu dan berterbangan di udara, Raja Agung sekali lagi berkata, apa itu beruntung? Kenapa aku memiliki pemikiran seperti itu? Aku saat ini merasakan perasaan sekarat dan diriku yang tidak berdaya telah kembali. Ada apa denganku? Seketika Raja Agung pun tertunduk. Tidak lama kemudian dia melihat ke sekeliling dan melihat seluruh rumah penduduk telah hancur lebur. Raja Agung kemudian berkata, aku saat ini telah dipaksa untuk menanggung rasa malu. Banyak penduduk yang menangis karena tempat tinggal mereka banyak yang hancur. Raja Agung kali ini merasa dirinya tidak berdaya. Dia pun kemudian mengatakan, aku telah berhati-hati dalam merencanakan ini semua. Aku membangun kepercayaan orang-orang di kota ini, namun aku juga yang telah menghancurkannya. Ini benar-benar harga besar yang harus aku bayar. Jika aku tahu ini dari awal, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan sebesar ini. Raja Agung kemudian teringat perkataan dari Raja Kebajikan yang pada saat itu mendatangi dirinya dan berkata, Asura itu seperti landak yang tidak tersentuh. Jika kamu menyerangnya, maka kamu juga akan melukai dirimu sendiri. Raja Agung yang baru sadar kata-kata itu, dia kali ini mengepalkan tangan sambil berkata, omong kosong. Raja Agung pun kini menangis dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya telah salah melakukan perhitungan. Niatnya adalah ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Namun pada akhirnya malah membuat hal sebaliknya. Banyak penduduk yang menderita akibat pertarungan ini yang tidak bisa diterima oleh Raja Agung. Namun Raja Agung yang tidak bisa menerima kenyataan ini pun dia berteriak dengan keras, aku selalu menang. Apa kalian semua melihatnya? Selama ini aku selalu bisa mengatasi kesulitan apapun. Keputusanku selalu benar. Bisakah kalian semua mendengarku? Raja Agung seketika menjadi lemas. Sorot matanya meredup karena telah salah langkah dan tidak mampu menerima kenyataan ini. Dan tiba-tiba saja kini terdengar sebuah suara. Buk, 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 buk. Tidak lama kemudian muncullah drone raksasa yang terbuat dari pohon kera yang ada di Gunung Huaguo, yang selama ini menjadi markas dari Sun Wukong. Raja Agung yang melihat drone raksasa itu kali ini bingung dengan apa yang sebenarnya muncul di hadapannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa drone raksasa yang terbuat dari pohon kera di Gunung Huaguo bisa muncul di tempat ini? Siapa yang mengendalikan drone itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 63. Oke lah, gak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini aliansi monster telah mendatangi Raja Agung yang baru saja selesai melakukan pertarungan dengan Raja Gila Rahu.
Aliansi itu pun datang menggunakan drone dari pohon di bawah pimpinan Komandan Sun Wukong dan siap melakukan pertarungan melawan Sang Raja Agung. Melihat kekacauan yang baru saja terjadi akibat pertempuran yang mengerikan antara Raja Agung dengan Raja Gila Rahu membuat semua orang pada saat ini berkomentar. Di antaranya adalah monyet merah Kajiri yang berkata, "Wow, menakjubkan, seluruh kota manusia hancur lebur." Sementara monyet terbang Gibbon berkata, "Pertempuran yang mengerikan, kedua belah pihak benar-benar luar biasa." Xiao Liu juga mengatakan, "Apakah ini perbuatan dari Raja Asura yang legendaris itu?" Dan di sisi lain, Sun Wukong pun menyatukan kedua tangannya dan dia pun berkata, "Raja Gila, Anda adalah salah satu lawan bertarung terbaik yang pernah kutemui. Pergilah dengan tenang. Aku akan membereskan masalah ini." Dan tiba-tiba saja terdengar teriakan dari monster yang lain. "Hei, hei, kalian semua jangan khawatir. Ayo kita hancurkan." Aliansi monster yang datang ke tempat ini menggunakan drone dari pohon kera ternyata menggunakan tenaga monster untuk bisa memutar baling-baling dan menerbangkan drone pohon itu. Mereka semua telah bekerja keras memutar mesin drone dan berhasil terbang dari jalur monster ke kota Chang'an ini sejauh 108.000 mil. Hal itu membuat sebagian besar monster merasa kelelahan. Salah satu monster kali ini berkata, "Bisakah kita berhenti?" Sun Wukong kemudian mengangkat tangan dan dia memberikan komando. "Baiklah, karena kita sudah sampai, saatnya kita berhenti dan mendarat." Akhirnya, penderitaan para monster itu pun selesai. Salah satu monster terlihat sangat kelelahan. Setelah pada akhirnya berhenti, dia pun berkata, "Akhirnya berhenti juga. Capek banget buat cocok. Rasanya kayak mau meninggoy." Mesin pemutar pun dihentikan dan baling-baling otomatis ikut berhenti. Dan akhirnya, swing, boom. Drone raksasa itu pun mendarat paksa di kota Chang'an, tepat di hadapan dari Sang Raja Agung yang berdiri di atas bola hitam besar miliknya. Raja Agung yang melihat kedatangan dari aliansi monster yang dipimpin oleh Sun Wukong pun menunjukkan raut wajah biasa saja. Dia pun memandangi Sun Wukong dan berkata, "Aku kira siapa yang datang. Ternyata itu kau. Para pecundang dan tentara aliansi monster yang pernah aku kalahkan saat itu. Kalian seharusnya sudah cukup beruntung karena bisa kabur dan menyelamatkan nyawa kalian. Namun saat ini kalian malah berani kembali datang padaku." Mendengar Raja Agung berbicara seperti itu membuat Sun Wukong menjadi geram. Dia pun melihat Raja Agung dan berkata dalam hati, "Asu lo." Sementara Raja Agung juga melihat Sun Wukong dan berkata dalam hati, "Monyet lo." Dan tidak lama kemudian muncullah kaki nyeker dengan pakaian warna merah. Dia pun berkata, "Ups, aku sedikit ketakutan." Dia terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata yang berbicara itu adalah gadis rubah ekor 9. Dia datang tempat ini bersama dengan Sun Wukong dan juga yang lainnya. Namun dia menyembunyikan diri di pohon kera dan saat ini mulai menampakkan dirinya. Tidak lama kemudian, disusul oleh kemunculan dari adik Niu Some, Putri Tengkorak Putih, Raja Tiu, Putri Hiu Perak, dan Ratu Xiaobei. Sambil menatap Raja Agung, Putri Tengkorak Putih pun kali ini berkata, "Semenjak para dewa menghilang dari dunia, Raja Agung menjadi satu-satunya objek yang menjadi harapan dan keyakinan banyak orang. Hingga akhirnya kekuatan dari keyakinan yang telah dia peroleh menjadi tidak terbayangkan." Bai Si pun menimpali. "Ini lebih terlihat seperti kita para monster yang telah memakan korban manusia dalam jumlah yang sangat banyak." Raja Tiu kemudian melotot dan berkata, "Iya benar, dan dia telah mengubah seluruh kepercayaan manusia menjadi kekuatan tempur yang mengerikan." Ratu Xiaobei pun bertanya, "Apakah bola besar hitam itu adalah kumpulan dari kepercayaan manusia?" Dan Putri Hiu Perak kali ini berkomentar, sangat aneh." Gadis rubah ekor 9 pun tersenyum dan dia berkata pada rekan-rekannya, "Dengan pengalaman yang telah kita peroleh sebelumnya di kota Chang'an, aku yakin kali ini kita tidak akan gagal lagi. Mari semuanya bekerja sama dengan baik." Di sisi lain, adik Niu Some selalu marah-marah jika teringat dengan kejadian di kota Chang'an sebelumnya. Dia kali ini menjadi sangat emosional dan berkata, "Cukup, jangan bahas lagi kejadian yang terakhir kita alami. Lupakan saja, sangat menjijikkan. Aku tidak mau mengingatnya kembali. Aku selamat namun tubuhku ini harus berada di dalam perut yang berlendir itu. Ih, jijik banget anjay." Raut wajah dari adik Niu Some benar-benar ilfil dan marah jika mengingat kejadian waktu itu. Cerita kemudian flashback pada saat kejadian aliansi monster perang di kota Chang'an. Karena pada saat itu setelah aliansi monster dikalahkan oleh Raja Agung dengan satu serangan, mereka pun mengalami pembantaian besar-besaran
Dan pada saat itu rubah ekor 9 yang sudah terluka parah pun dia ditelan hidup-hidup oleh Buddha alis kuning. Gadis rubah itu pun mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa membantu Sun Wukong lagi. Setelah berkata seperti itu, dia pun langsung masuk ke dalam perut sang Buddha alis kuning. Buddha alis kuning pun merasa sangat puas telah bisa menelan gadis rubah ekor 9 dan dia berkata, "Enak sekali. Baunya harum dan teksturnya sangat lembut. Aku merasakan kesenangan yang tidak ada habisnya." Setelah menelan si gadis rubah, Buddha alis kuning melihat ke arah anggota era kebangkitan yang lain yang sedang melakukan pembantaian. Dia kemudian berkata, saudara-saudara, kalian urus saja yang ada di sini ya, dan aku akan mencari mangsa di tempat lain." Buddha alis kuning pun merasa sangat kegirangan karena di sini dia bisa bebas makan sesuka hatinya. Buddha alis kuning kemudian berlari ke sana kemari untuk mencari monster yang lebih kuat untuk dia telan. Sambil berlarian itu dia berkata, "Aku senang sekali. Memakan kalian 1 atau 2 saja tidak cukup. Biarkan aku si alis kuning ini sebagai mantan pimpinan monster datang dan memakan kalian semua." Tidak lama kemudian Buddha alis kuning melihat adik Newsome tergeletak tidak berdaya. Tidak butuh cacicot lagi, dia pun langsung menelan adik Newsome dan mengatakan, rasanya berapi-api, lezat dan gurih kayak banteng panggang." Dan setelah itu, Buddha alis kuning pun mulai mencari mangsa lagi. Dia pun menelan Raja Tiu dan juga Tiwa dari kerajaan raksasa. Tidak lama setelahnya, dia juga menelan Baisi dan berkata, "Esensi laba-laba yang enak, bau khas serangga, nyami." Tidak berhenti sampai di situ. Buddha alis kuning pun terus mencari dan dia pun bertemu dengan rekan-rekan dari era kebangkitan yang akan membantai putri hiu perak yang sudah tidak berdaya. Buddha alis kuning pun berkata, "Hei kalian, tunggu dulu, biarkan aku yang mengurusnya. Aku sedang kelaparan dan butuh makan yang banyak." Tidak butuh waktu lama, Buddha alis kuning pun menelan putri hiu perak dan juga Ratu Xiaobei. Sambil berkata, "Rasa seafood yang lezat." Dan kini perut dari Buddha alis kuning pun nampak blending atau besar karena kekenyangan setelah memakan banyak monster berkekuatan besar yang sudah dia kenal selama ini. Setelah memakan banyak monster yang telah dia kenal, Buddha alis kuning pun nampak riang gembira. Dia pun mengatakan, "Hari ini aku sudah cukup makan dan juga cukup minum. Bisa makan itu adalah berkah, dan berkah itu adalah bisa makan." Cerita kemudian berlanjut beberapa jam setelah semua aliansi monster meninggalkan kota Chang'an untuk kembali ke jalur monster. Kini para monster yang telah kabur tersebut sudah berada di pohon kera. Dan tiba-tiba saja para kera yang ada di tempat itu menjadi sangat gaduh. Mereka pun berteriak-teriak, "Dukun, ada dukun!" Teriakan itu memancing semua kera untuk keluar. Suara ribut pun semakin keras karena ternyata pada saat ini Buddha alis kuning mendatangi pohon kera. Sesampainya di sana, dia pun mengatakan, "Halo para monyet-monyet penghuni pohon kera. Kalian masih terlihat sama dari masa lalu. Ketika kalian melihat orang tua ini, kalian selalu berteriak karena ketakutan." Buddha alis kuning pun terus berjalan di antara teriakan dan gaduhnya para monyet itu. Dia pun berkata, "Kalian tidak perlu takut, karena kedatangan Buddha alis kuning ke tempat ini adalah untuk menyelesaikan sebuah urusan dengan Sun Wukong." Dan sang Buddha kali ini berkata pada monyet-monyet itu, "Kalian diamlah dan tidak perlu gaduh. Aku datang bukan dengan niat yang buruk. Orang tua ini datang adalah untuk memberikan hadiah yang besar. Siapa yang akan keluar untuk menerima hadiah ini?" Tiba-tiba saja mata dari Buddha alis kuning menyipit karena dia merasakan sesuatu yang akan muncul dari balik dedaunan yang cukup rindang. Dan tiba-tiba saja, krosak, wush. Itu adalah Sun Wukong yang muncul secara tiba-tiba dan sudah bersiap memberikan pukulan yang mematikan dengan tongkat emasnya. Sun Wukong pun berteriak, "Buddha alis kuning!" Namun sang Buddha itu tidak bergeser untuk menghindari serangan dari Sun Wukong. Dia masih terlihat santai saat akan dipukul oleh si Raja Kera itu. Sun Wukong yang marah melihat musuh lamanya itu pun dia berteriak, "Beraninya kau mengejar kami sampai ke pohon kera sendirian. Kau sudah banyak berbuat jahat dan melakukan penipuan. Lihatlah, aku akan membunuhmu." Sun Wukong pun mulai mengayunkan tongkat emasnya karena dia serius akan membunuh Buddha alis kuning yang merupakan musuh lamanya dan sekarang berdiri sebagai orang dari era kebangkitan yang telah menjadi musuh dari Sun Wukong. Namun ketika tongkat emas itu akan mengenai dirinya, Buddha alis kuning pun berteriak, "Pukul aku, pukul saja aku sesukamu Sun Wukong. Tapi jika kau membunuhku hari ini,
maka kau tidak akan pernah melihat teman-teman lamamu kembali yang sekarat saat ada di kota Chang'an. Seketika Sun Wukong pun menghentikan pukulannya saat tongkat emas itu sudah hampir memecahkan kepala dari Buddha alis kuning. Sun Wukong tidak jadi menyerangnya dan dia berkata, "Kamu?" sambil terus melihat Buddha alis kuning yang ada di hadapannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Sun Wukong pun bertanya, "Apa maksud dari perkataanmu, Buddha alis kuning?" Sang Buddha pun tersenyum dan dia mengatakan, "Sudah kubilang sejak awal bahwa kedatangan lelaki tua ini kemari adalah untuk memberikan hadiah yang besar. Bersiaplah menerima hadiah ini." Perut kodok membesarlah. Dalam sekejap saja, Buddha alis kuning menghirup udara yang kuat. Dia pun mulai membesarkan perut kodoknya, dan pada saat ini sesuatu akan segera keluar dari mulut Buddha alis kuning. Tidak lama kemudian, makzwar, Buddha alis kuning pun muntah sangat banyak. Dia pun mengeluarkan rubah ekor 9, adik New Somei, dan juga yang lainnya yang telah dia telan pada saat berada di kota Chang'an. Sun Wukong yang melihat hal ini pun sontak menjadi kaget dan dia berkata, itu, bukankah itu adik New Somei, rubah ekor 9, Baishi, dan juga yang lainnya ada di tempat ini?" Karena ternyata saat di kota Chang'an, Buddha alis kuning menelan mereka semua bukan untuk membunuhnya, namun untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian. Melihat rekan-rekannya telah kembali membuat Sun Wukong sangat senang. Dia pun kemudian berkata, "Luar biasa, mereka belum mati ternyata." Dan kini sambil mengelap mulutnya, Buddha alis kuning mengatakan pada Sun Wukong, "Aku telah mengambil resiko besar ini untuk menyembunyikan mereka di dalam perutku. Kemudian aku diam-diam menyelinap dan pergi ke tempat ini. Bagaimana? Apakah sekarang kamu terkesan dengan perbuatan baikku?" Sun Wukong pun belum memberikan jawaban dan dia masih menatap Buddha alis kuning. Sambil tersenyum pada Sun Wukong, kini Buddha alis kuning berkata, "Sekarang bisakah kita membicarakan sesuatu yang penting?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Kau ingin membicarakan apa, Buddha alis kuning?" Dan pada saat ini, Buddha alis kuning pun dibawa ke hadapan rekan-rekan dari Sun Wukong. Di sana dia berbicara disaksikan oleh semua orang. Buddha alis kuning kemudian mengatakan, "Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting. Namun aku tidak berharap banyak kalian akan menanggapi apa yang akan kukatakan ini. Aku datang kemari adalah untuk meminta bantuan kalian semua untuk mengalahkan Raja Agung. Bukankah ini juga hal yang kalian inginkan selama ini?" Semua monster seperti Putri Tengkorak Putih, Gibbon, Akajiri, Baji, dan juga Wuching pun diam mendengar apa yang dikatakan oleh Buddha alis kuning tanpa berkomentar apapun. Sun Wukong kemudian mulai berkata, "Benar, aku memang sangat ingin mengalahkan Raja Agung." Dan saat ini, Buddha alis kuning melanjutkan perkataannya, "Jika kau menginginkan hal itu, maka ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan ini hanya terjadi sekali saja seumur hidup. Saat ini, Raja Agung telah memerintahkan lebih dari setengah pasukan era kebangkitan menyerang klan Ashura di bawah komando 3 pilar penjaga raja, dan sebentar lagi mereka akan berangkat." Sun Wukong dan juga yang lainnya pun mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Buddha alis kuning. Sang Buddha alis kuning kemudian melanjutkan siasat yang dia miliki. "Saat kita bergerak sekarang, maka itu akan menjadi serangan yang fatal untuk Raja Agung. Kalian semua seharusnya sudah paham kan dengan apa yang aku maksud?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Iya, aku paham. Ashura memang sudah lama tidak melakukan pertarungan dengan orang luar, dan saat ini mereka akan berperang dengan era kebangkitan. Maka maksudmu kita harus bergerak menyerang Raja Agung, bukan?" Buddha alis kuning pun menjawabnya, "Yes, tepat sekali. 3 pilar penjaga raja akan memimpin penyerangan ke Ashura. Maka saat ini Raja Agung akan sendirian di kota Chang'an. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, maka di masa depan nanti dia akan lebih sulit untuk dibunuh." Sambil makan sup babi, kali ini Subaji menimpali perkataan dari Buddha alis kuning. "Tapi apakah kata-kata dari orang sepertimu bisa dipercaya?" Dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang mengerikan, Akajiri pun berkomentar, "Benar, Buddha alis kuning. Kita semua sudah tahu bahwa selama ini kau adalah orang yang sangat licik." Sementara Gibbon kini mengatakan, "Apakah ini jangan-jangan hanya siasatmu saja untuk membenturkan kita dengan Raja Agung? Dan kita semua tewas dalam jebakan yang kau buat." Sementara Putri Tengkorak Putih kini berkata, "Buddha alis kuning, mengapa kau ingin mengkhianati Raja Agung? Kita semua tidak akan percaya padamu tanpa adanya alasan yang jelas." Buddha alis kuning pun tersenyum dan dia berkata, Alasan ya."
Sesaat kemudian raut wajah dari budak alis kuning berubah dan menunjukkan sebuah kemarahan. Dengan tatapan mata yang sangat marah, budak alis kuning mengatakan, "Jika kalian menanyakan alasan padaku, maka aku akan menjawabnya." Pada saat itu, di jurang alam baka aku terpaksa bersumpah untuk mengubah masa laluku menjadi lebih baik agar aku bisa menjadi pengikut dari Raja Agung. Dan kalian semua tahu apa yang dia ingin aku lakukan. Dia memintaku untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi untuk berolahraga dan senam pojok-pojok. Selain itu, aku harus menjadi vegetarian dengan makan sayur-sayuran. Aku harus menjadi seorang pecinta lingkungan. Dan aku harus menghargai seluruh kehidupan. Aku juga disuruh membantu setidaknya 10 orang setiap hari. Kemudian aku harus selalu tersenyum sepanjang hari. Lama-lama aku menjadi bintang iklan Pepsodent. Semua itu membuat gigiku menjadi kering. Dia juga memintaku mengunjungi setiap rumah yang ada anak kecilnya setiap hari. Dan aku harus bermain dengan mereka. Hidupku ini sudah seperti baby sister saja. Anak-anak itu adalah makhluk yang paling tidak aku sukai. Mereka benar-benar makhluk yang sangat mengerikan di bumi ini. Dan aku sangat takut pada mereka. Karena setiap bermain dengan anak-anak, rambut budak alis kuning akan selalu dicabuti. Jenggotnya pun juga ditarik-tarik. Namun dia harus selalu tersenyum dan tidak boleh marah. Budak alis kuning pun mengatakan, bermain dengan anak-anak membuatku sangat lelah setiap hari. Namun aku harus selalu tertawa dan terlihat bahagia, supaya orang tua mereka berpikir bahwa aku ini benar-benar seorang yang baik hati. Anak-anak adalah makhluk yang paling aku benci. Sungguh aku benci. Itulah salah satu alasanku ingin memberontak. Di hadapan anak-anak itu, aku dianggap seperti mainan mereka. Bagaimana aku bisa menanggung semua ini? Sedangkan aku adalah seorang raja dari para monster yang disebut budak alis kuning. Semua itu telah menjatuhkan harga diriku. Mendengar penjelasan dari budak alis kuning tentang alasannya untuk memberontak, membuat Sun Wukong bersalto dan dia beranjak dari tempatnya. Dia kemudian menunjuk budak alis kuning dan berkata, "Baiklah, aku percaya padamu." Putri Tengkorak Putih yang berada di belakang Sun Wukong pun mengatakan, apakah kau benar-benar percaya padanya, Sun Wukong? Apakah ini akan baik-baik saja?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Iya. Buku aturan manual yang dibuat oleh Raja Agung, aku sudah membacanya dan memahami semua aturan yang ada di dalam buku itu. Semua orang dipaksa untuk mengikuti aturan itu secara ketat. Jangankan budak alis kuning, aku saja yang baru membaca isi aturannya sudah tidak tahan. Apalagi jika aku dipaksa untuk menjalani aturan itu, pasti aku akan menjadi gila." Budak alis kuning kemudian memberikan hormat pada Sun Wukong dan dia mengatakan, "Sun Wukong, akhirnya kamu memahami diriku. Kamu sudah mengerti penderitaanku. Hidup ini harus punya orang kepercayaan. Namun saat ini siapa lagi yang harus aku percaya dan juga aku andalkan selain kalian semua? Meskipun kita dulu adalah musuh bebuyutan, namun itu hanya terjadi di masa lalu yang sudah sangat lama. Dan sekarang, di hadapan jabingan seperti Raja Agung, kita berada di garis depan yang sama. Saat ini, kita adalah kawan seperjuangan yang akan saling percaya dan bekerja sama." Sun Wukong pun menatap budak alis kuning dan dia mengatakan, "Baiklah, namun apakah kamu sudah memiliki rencana dari awal sebelum kamu datang ke tempat ini? Jika punya rencana, silakan katakan apa rencanamu." Budak alis kuning pun menjawabnya, "Oh tentu, aku memiliki rencana. Mari kita bicarakan. Pertempuran balas dendam ini hanya bisa dilakukan sekali saja. Maka dari itu, kita harus berhasil dan tidak boleh gagal. Dan untuk mengurangi resiko kegagalan ini, kamu harus mendengarkan apa yang akan kukatakan. Pertama-tama, kumpulkan aliansi monster. Semakin banyak, semakin baik. Dan di dalam pertarungan ini, fokusnya adalah dirimu, Sun Wukong. Kamu akan menjadi penentu dan juga ujung tombak dari pertarungan balas dendam ini. Bisakah kau melakukan hal itu?" Subaji pun berkomentar, "Hah? Hanya kakak?" Sementara yang lainnya seperti Wu Jing, Akajiri, Gibbon, dan juga Xiao Liu, tatapan mata mereka menajam setelah mendengarkan penjelasan dari budak alis kuning. Karena mereka semuanya belum paham kenapa harus Sun Wukong yang menjadi penentu pertarungan ini. Sun Wukong kemudian berkata, Hei, apakah hanya itu saja?" Budak alis kuning pun tidak memberikan siasat lanjutan, karena pada saat ini cerita langsung berpindah ke waktu sekarang. Di hadapan Raja Agung, Sun Wukong berteriak, "Hoi Raja Agung, hoi Raja Agung, dengarkan panggilanku."
Kamu tidak budek kan? Raja Agung pun masih terdiam di tempatnya. Dia tidak paham kenapa si monyet itu tiba-tiba berteriak. Dan kini Sun Wukong dengan penuh semangat dia berkata, "Untukmu Raja Agung, dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberikan sebuah fakta padamu. Sebenarnya saat ini tidak banyak orang yang percaya pada dirimu. Dan sebenarnya kamu telah gagal melakukan itu semua. Kamu tidak bisa melakukannya sama sekali Raja Agung. Mereka semua menyerah padamu bukan karena menghormatimu, tapi mereka semua takut padamu. Tapi untuk saat ini, kamu tidak akan bisa menakuti kami. Aku Sun Wukong adalah perwakilan dari aliansi monster besar di jalur monster. Aku datang untuk menantangmu dan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu di jurang alam baka sana." Kata-kata itu diucapkan Sun Wukong dengan penuh percaya diri dan sambil menunjuk Raja Agung. Akibat dari kata-kata itu, Raja Agung pun menunjukkan raut wajah marah karena sudah terprovokasi. Dia pun mengepalkan tangannya dan berkata, "Sampah. Kau benar-benar sampah yang sangat kotor dan mengganggu." Raja Agung pun mulai murka dengan kedatangan Sun Wukong ini. Dia kemudian berteriak, "Monyet keparat, apa kau ingin mengambil keuntungan dari kekalahanku dalam serangan pada Asyura? Kau benar-benar membuat kesalahan hari ini. Sebenarnya aku memang berencana untuk mencari seseorang yang bisa aku jadikan bahan pelampiasan kemarahanku. Dan saat ini kau datang tepat waktu." Raja Agung pun mulai kembali mengumpulkan kekuatan dari bola hitam besar yang tersisa dan juga belum hancur. Tatapan matanya sangat tajam dan dia menggertakkan gigi untuk segera melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Di tempat lain, pada saat ini murid dari Raja Kebajikan yang melakukan pengintaian jarak jauh, mereka berkata, "Guru, pasukan aliansi monster telah muncul kembali." Dewi Rambut Biru kemudian berkata, "Kekuatan aliansi monster telah kembali. Apakah mereka bisa menghadapi Raja Agung?" Dan Dewi Rambut Ungu kali ini berkomentar, "Monster dari jalur monster itu sangat kuat." Kemudian Dewi Rambut Hitam Pendek berkata, "Bahkan para dewa tidak berani menyentuh mereka." Sementara Dewi Rambut Hitam Panjang kini mengatakan, para monster dari jalur monster itu tidak memiliki siasat yang bagus. Namun kekuatan mereka jika bersatu sangatlah menakutkan. Pada saat yang sama kekuatan gabungan mereka tidak akan bisa diukur. Sementara Raja Kebajikan mengatakan, "Hehe, pasukan aliansi monster telah muncul. Ini waktunya untuk pertunjukan yang bagus." Dengan tatapan mata licik dan wajah hijau menjijikkan, Raja Kebajikan mengatakan, "Kita juga harus bersiap." Sementara di kota Chang'an, Sun Wukong sudah melakukan lompatan. Dia pun memanggil tongkat emasnya yang sudah membara sebagai tanda siap melakukan pembantaian. Dan kini, Sun Wukong pun satset melesat dengan cepat ke arah Raja Agung dengan tongkat di tangannya. Dia pun berteriak, "Ayo kita mulai." Sementara Raja Agung sudah memasang kuda-kuda sebagai tanda juga siap melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Raja Agung pun membuka kedua telapak tangannya dan dia mengatakan, "Aku tidak sabar melihatmu mati Sun Wukong." Sementara Sun Wukong yang siap melakukan pukulan juga berteriak, "Jabingan, mari kita lihat siapa yang akan mati dalam pertarungan ini." Dan tiba-tiba saja wajah dari Raja Agung kali ini berubah menjadi wajah Bailang. Rambutnya dari kuning pun juga berubah menjadi hitam. Melihat Sun Wukong akan memukulnya, Bailang pun sangat terkejut dan dia berteriak, "Kak Wukong, ini aku Bailang." Karena Raja Agung tiba-tiba berubah menjadi Bailang, Wukong pun juga kaget dan dia berhenti melakukan serangan. Pada akhirnya, Wukong pun terjatuh di hadapan Bailang. Wukong pada saat ini melihat Bailang dan dia berkata, sial, ayunan tongkatku akhir-akhir ini selalu berhenti secara tiba-tiba." Baji yang masih berada di pohon kera pun berkata, "Hei, bukankah itu Bailang?" Sementara Putri Tengkorak Putih kini berkomentar, "Iya, kenapa Raja Agung berubah menjadi Bailang?" Bailang yang berada di hadapan dari Sun Wukong kali ini mengatakan sesuatu, "Kakak, ini aku telah kembali ke tubuhku." Wukong pun sangat kaget dan dia berteriak, "Bagaimana caramu melakukannya? Apa yang terjadi padamu?" Bailang lalu menjelaskan sesuatu, "Aku tertidur di dalam dimensi kegelapan yang mirip dengan jurang kehambaan. Aku tertidur lama sekali di sana dan kemudian Xiao Yu datang untuk membangunkanku. Dia lalu menyuruhku untuk bertarung dan aku berjuang mati-matian untuk bisa bangun, kemudian bergerak dan melakukan perlawanan. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan kembali tubuh ini." Wukong pun menjawabnya, "Bagus sekali Bailang.
Tapi bagaimana dengan Raja Agung? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tiba-tiba saja sebuah telapak tangan milik Bailang dengan keras memukul wajah Sun Wukong dan berkata, "Aku di sini." Pukulan itu pun membuat Sun Wukong terlihat sangat kesakitan. Akibat dari pukulan itu Sun Wukong pun terlempar sangat jauh dan Bailang telah kembali menjadi Raja Agung dengan warna rambut kuningnya. Sun Wukong terus meluncur dengan cepat sampai menabrak bola hitam besar dan menghancurkannya. Dia pun terlihat kesakitan dan mengatakan, "Telogok, kok keting aku? Hei Bailang, bisakah kau kembali sebentar?" Raja Agung pada saat ini menekan dahinya dengan keras sambil mengatakan, "Apa-apaan ini?" Bahkan Bailang saat ini mendapatkan kembali cahaya di dalam dimensi kegelapan. Raja Agung dengan cepat melakukan tekanan untuk kembali mengurung jiwa Bailang supaya tidak keluar-keluar lagi seperti tadi. Raja Agung pada saat ini terus menambahkan segel yang ada di tubuhnya sambil berkata, "Ada apa ini sebenarnya? Apakah nasib buruk telah datang padaku? Semuanya benar-benar membuatku tidak puas. Dan hari ini aku mengalami banyak kesialan dan juga kecelakaan. Namun aku akan mengatasinya. Bahkan aku bisa mengalahkan keberuntunganku sendiri. Tidak ada kata beruntung dalam kamus Raja Agung. Semua itu adalah hasil dari kerja kerasku. Kumpulkan tenaga dari bola hitam besar. Biarkan seluruh kekuatan ini masuk ke dalam tubuhku. Ayo datanglah kekuatan kepercayaan dari semua orang. Aku juga akan menyalurkan kekuatan ini pada pasukan era kebangkitan. Datanglah dan bertarunglah. Kalian tidak akan terkalahkan." Semua pasukan era kebangkitan yang tersisa pun pada saat ini maju untuk bertarung setelah mendapatkan kekuatan kepercayaan dari bola hitam besar yang dikirimkan oleh Raja Agung. Dan kini pasukan dari era kebangkitan mulai menuju pohon kera untuk menghancurkannya. Raja Agung pun masih meneriaki mereka, "Gunakan kekuatan yang aku berikan dan bersihkan semua sampah di tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Apakah Raja Agung atau Sun Wukong? Apakah era kebangkitan atau aliansi monster? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas Xingji episode chapter 64. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan penampakan di alam baka, yang pada saat ini ibu-ibu pemandu alam baka pun sedang berkeliaran mencari tukang sayur yang tidak kunjung lewat. Dan cerita kemudian berpindah ke tempat pertarungan, di mana pada saat ini kelompok dari era kebangkitan yang telah mendapatkan asupan energi dari Raja Agung pun diperintahkan untuk menyerang para monster yang ada di pohon kera. Mereka semua bersemangat dan langsung memanjat pohon kera tersebut sambil berteriak-teriak, "Atas kehendak dari Raja Agung, ayo kita singkirkan semua benda yang kotor dan menjijikan ini. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan dunia baru yang lebih baik." Dan tiba-tiba saja sebuah sepatu emas bertanduk langsung menginjak wajah dari salah satu era kebangkitan, yang ternyata itu adalah adik Niu Shomei. Dia datang sambil mengatakan, "Jangan bermimpi kalian. Kalian semua hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna, bisanya mengganggu orang saja." Adik Niu mengatakan hal itu sambil menunjukkan wajah sangarnya. Dan setelah itu, adik Niu Shomei langsung menghajar semua kelompok era kebangkitan menggunakan trisula andalan sambil berteriak, "Membusuklah kalian sampai mati." Rubah ekor 9 yang melihat adik Niu Shomei mengamuk pada saat ini juga beraksi dan dia mengatakan, "Adik Niu, tolong lakukan yang terbaik." Sementara Putri Tengkorak Putih berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menjaga pohon kera." Putri Hiu Perak kali ini berkata pada Ratu Xiaobei, "Ini adalah pertarungan yang sebenarnya." Sang ratu pun menjawabnya, "Benar." Sedangkan Raja Tiu sambil mengangkat pedang dia mengatakan, "Kita harus membalaskan dendam Biksu Tong." Bai Si pun pada saat ini juga keluar dan dia menatap kelompok era kebangkitan kemudian mengatakan, "Aku hampir mati di tangan kalian. Dan kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada yang bisa menyakitiku selama aku mengikat kalian dengan jaring laba-laba milikku ini." Setelah berkata seperti itu, Bai Si pun segera mengeluarkan jaringnya dan menjerat kelompok era kebangkitan. Sedangkan Putri Hiu Perak saat ini telah bersiap untuk melakukan tusukan dengan tombaknya, di mana pada saat ini kelompok era kebangkitan terus berdatangan dan naik ke pohon kera. Ketika yang lainnya sudah mulai bertarung, Gibbon dan Akajiri masih nangkring di atas pohon. Gibbon kemudian berkata, "Ini dia. Kita juga harus bertarung, tapi sebat dulu ya. Akajiri, kita harus bertarung sesuai dengan arahan dari Buddha Alis Kuning. Yang harus kita lakukan hanyalah mempertahankan pohon kera ini dan membunuh orang-orang dari era kebangkitan yang mencoba menerobos ke sini." Akajiri pun menimpali, "Hehe, benar.
Tapi apakah kita akan membiarkan Sun Wukong itu bermain-main dengan si Agung Jabingan itu sendirian? Bukankah ini terlalu menyenangkan untuknya? Di tempat lain pada saat ini tongkat emas pun diputar-putarkan, yang ternyata itu adalah Xiao Liu. Sambil bersiap untuk melakukan pertarungan, Xiao Liu pun mengatakan, Buddha alis kuning pasti memiliki alasan, dan kita semua telah melihatnya selama ini tentang kemampuan luar biasa dari Sun Wukong. Cerita kemudian flashback pada saat Buddha alis kuning pergi ke pohon kera di jalur monster. Di sana dia berkata, "Hehehe, Sun Wukong, apa kau tahu alasannya? Kenapa aku menyuruhmu menjadi titik fokus dan ujung tombak dari pertarungan ini?" Buddha alis kuning pun melihat Sun Wukong dengan serius sambil mengacungkan jari dan dia mengatakan kembali, "Apa kau ingat bagaimana kau mengalahkan diriku pada saat itu?" Sun Wukong pun berpikir sejenak, kemudian dia menjawabnya, "Ya, tentu saja, itu karena aku kuat, pantang menyerah, pemberani, dan aku juga memiliki kemauan yang gigih." Buddha alis kuning pun menyela perkataan dari Sun Wukong. "Heleh, omong kosong. Itu karena kamu memiliki massa dan dukungan yang banyak." Mendengar perkataan dari Buddha alis kuning, Sun Wukong pun terdiam karena nampak belum paham maksud dari perkataan si Buddha. Kemudian Buddha alis kuning pun menjelaskan, "Pada saat itu, semua monyet yang ada di pegunungan kera terbang menonton pertempuranmu dengan diriku. Kamu pada saat itu sudah kewalahan dan tidak akan bisa mengalahkanku. Tapi dukungan dari para monyet itu menjadi support dan kekuatan baru untukmu." Xiao Liu, Gibbon, dan Akajiri yang mendengar hal itu pun hanya diam saja dan menyimak. Sementara monster jamur kali ini berkomentar, "Apakah ada hal semacam itu?" Baji yang sambil makan mie pun dia berkata, "Kakak Wukong memang seperti itu." Dan Wujing menimpali, semakin banyak orang yang bersorak untuknya, semakin dia bersemangat di dalam pertarungan. Buddha alis kuning kemudian tersenyum dan berkata pada Sun Wukong, "Raja Agung pada saat ini dapat menggunakan kepercayaan dari orang lain menjadi kekuatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan sebenarnya, kamu juga bisa. Tidak ada gunanya mencoba mengepung Raja Agung sekarang. Yang harus kau lakukan hanyalah menantangnya dan gunakan keyakinan dari semua orang untuk mendukung dirimu. Maka dari itu, peluang kemenanganmu akan lebih tinggi. Apa kau mengerti?" Sun Wukong terdiam sejenak, kemudian dia berkata, Hal sederhana seperti itu memang sudah aku rasakan sejak dulu. Ternyata tipe kekuatan dari Sun Wukong ini adalah mirip dengan Raja Agung. Semakin banyak orang yang mendukungnya, maka dia akan semakin kuat. Sun Wukong sebenarnya menyadari hal kecil ini, namun dia selama ini mengabaikannya dan menganggap itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dan saat ini, Buddha alis kuning mengetahui sesuatu spesial itu di dalam diri Sun Wukong, yang memang sangat mirip dengan tipe kekuatan Raja Agung. Setelah mendapatkan penjelasan dari Buddha alis kuning, kali ini Sun Wukong nyengir, dan dia berkata pada sang Buddha alis kuning, "Hahaha, berarti yang harus kamu lakukan adalah mengatakan, terserah saja Raja Kera, tolong segera bertindak dan membereskan semua kekacauan ini." Buddha alis kuning pun tersenyum, dan dia menyuruh Sun Wukong untuk membawa semua monyet yang ada di jalur monster ke kota Chang'an. Dan yang terbaik adalah memindahkan saja pohon kera ini dan bawa ke sana. Makanya pohon kera kemudian dirubah menjadi drone pohon raksasa yang dibawa ke kota Chang'an beserta isi-isinya. Dan saat ini, salah satu kera menjadi pemandu sorak. Dia pun berteriak, "Ayo, kita semua teriak untuk mendukung Raja Kera." Semua kera berkumpullah dan bersiaplah untuk sorak secara serempak. Tidak lama kemudian kera-kera itu mulai berkumpul dan mereka pun berteriak, "Raja Kera tidak terkalahkan. Raja Kera adalah yang paling tampan. Raja Kera adalah idola kita semua." Dan benar saja, dari teriakan-teriakan kera itu, Sun Wukong merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Dia kini tersenyum dan berkata, "Aku sudah bilang, bahkan jika itu benar, kalian tidak perlu terlalu keras. Kalian membuatku merasa sedikit malu." Mendapatkan kekuatan dukungan menjadikan Sun Wukong bersemangat. Tatapan matanya pun menjadi tajam, taringnya seketika memanjang, dan api keluar di tubuhnya. Di sisi lain, Raja Agung merasakan tubuh Bailang ini tidak beres, karena pada saat ini, dia merasa bahwa Bailang akan kembali keluar. Raja Agung pun kini mencoba menekan jiwa Bailang di dalam tubuhnya. Dia berharap anak buahnya bisa segera menghancurkan aliansi monster yang ikut datang ke tempat ini, agar sang Raja Agung menjadi fokus di dalam pertarungan. Dia pun melihat Sun Wukong kemudian berkata dengan lirih, "Aku harus cepat menyelesaikan pertarungan ini, karena sekarang sang Raja Agung merasa tidak beres dengan tubuh Bailang." Dia kemudian berlari untuk kembali melakukan pertarungan. Dan akhirnya, Raja Agung pun melompat ke arah Sun Wukong dengan raut wajah kemarahan dan dia berteriak, "Sun Wukong, aku akan membunuhmu lebih dulu.
Sun Wukong pun juga sudah bersiap untuk melakukan pertarungan ini. Dia juga berteriak pada Raja Agung, "Dasar Agung sialan, demi guruku, demi Bailang, aku bersumpah hari ini tidak akan melepaskanmu." Raja Agung pun menimpali, "Kau hanya monster yang tidak tahu batas kekuatanmu sendiri. Levelmu berbeda jauh dariku, dan kau masih berani menantangku secara langsung." Sambil mengatakan hal ini, tangan dari Raja Agung sudah membentuk segel khusus, dan sepertinya itu adalah segel kabut darah. Dan tiba-tiba saja, sebuah kekuatan besar pada saat ini terlihat di tubuh Raja Agung. Dia pun menyilangkan tangan sambil meluncur ke arah Sun Wukong dan berteriak, "Sun Wukong, gali saja kuburanmu di tempat ini." Tidak lama kemudian kekuatan dari tubuh Raja Agung itu meluncur seperti anak panah yang sangat banyak. Hal ini membuat Sun Wukong terkejut. Dia kemudian berkata, "Wah, gawat, serangan ini berbahaya." Sun Wukong pun terus menghindari serangan dari sang Raja Agung. Sebisa mungkin jangan sampai terkena serangan itu, karena Sun Wukong melihat bahwa serangan ini adalah serangan panah kabut darah. Jika sampai Sun Wukong terkena, maka darahnya akan langsung menguap menjadi kabut. Raja Agung yang melihat Sun Wukong mampu menghindar, dia pun terus melancarkan panah kabut darah dan berkata, "Akan kulihat sampai mana kau bisa melarikan diri." Sambil terus-terusan menghindar, kini Sun Wukong merasa jengkel karena dia tidak bisa melancarkan pukulan pada sang Raja Agung. Raut wajah dari Sun Wukong sudah menjadi geram, namun panah-panah ini menjadi penghalang untuk dirinya. Dan kali ini, Sun Wukong sadar bahwa panah-panah ini secara bertahap ingin digunakan oleh Raja Agung untuk mengurung Sun Wukong. Dia benar-benar akan membuat Sun Wukong tidak bisa berkutik di dalam kurungan panah kabut darah yang telah dia ciptakan. Dan dengan cepat Sun Wukong pun berusaha untuk kabur. Dia kemudian melihat ke atas sambil berkata, "Hanya ada satu jalan keluar yang tersisa. Terobos ajalah." Dalam sekejap saja, Sun Wukong sudah menerjang panah kabut darah dan dia berhasil keluar dari kurungan panah itu. Namun gawatnya, ternyata pintu keluar itu memang sengaja diarahkan oleh Raja Agung ke tempat dia berada. Saat Sun Wukong berhasil keluar, dia kali ini langsung berada tepat di hadapan dari sang Raja Agung. Raja Agung juga sudah bersiap melakukan serangan lanjutan dan dia mengatakan, "Sun Wukong, aku sudah menunggumu." Hal ini membuat Sun Wukong menjadi sedikit panik. Raut wajah dari Sun Wukong terlihat kaget dan dia ketakutan. Dan saat ini sang Raja Agung dengan wajah seramnya berkata, "Darah akan segera mengalir dari tubuhmu dan kau akan segera mati." Setelah berkata seperti itu, Raja Agung mengeluarkan serangan energi kabut darah yang sangat besar tepat di hadapan Sun Wukong yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, kabut darah itu pun meledak. Namun Raja Agung menjadi nampak kebingungan dan dia kaget karena pada saat ini Sun Wukong telah menghilang. Tidak lama kemudian ada suara berkata, "Kau akan mengalahkanku. Itu tidak akan pernah bisa, Agung. Sebuah tangan kecil kemudian muncul di wajah dari Raja Agung, yang ternyata itu adalah tangan dari Sun Wukong yang telah menggunakan jurus 1000 bayangan yang dikombinasikan dengan senter pengecil Doraemon. Sambil menempel di tubuh Raja Agung, Sun Wukong pun mengatakan, "Hei Agung, aku hanya pura-pura ketakutan padamu. Lihatlah, aku ada di sini, aku di sini, dan aku di sini." Dengan raut wajah imut, Sun Wukong berkata, "Agung, apa kau merindukanku? Kalau iya, aku akan menggigitmu." Sun Wukong pun membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat dia menggigit tubuh dari Raja Agung. Sun Wukong mini dalam jumlah yang banyak terus berdatangan dan mereka semua menggigiti tubuh Raja Agung itu. Hal ini membuat sang Raja Agung menjadi kesakitan dan tubuhnya merunduk. Sun Wukong mini pada saat ini terus melakukan gigitan-gigitan sampai daging dari Raja Agung terkoyak dan darah pun keluar dari tubuhnya. Sun Wukong pun mengatakan, "Oh, kekuatan kita ini sangat kejam." Dan tidak lama kemudian Sun Wukong menyuruh tubuh kecil lainnya untuk segera masuk ke dalam lubang yang telah dia buat dengan gigitan tadi. Sementara Sun Wukong yang ada di pantat dari Raja Agung kali ini sudah memegang tongkat emas dan mengatakan, "Hei sokok silite, sokok." Kelakuan Sun Wukong mini itu membuat Raja Agung menjadi geram. Dia menggertakkan giginya dan tidak lama kemudian Raja Agung melemparkan semua Sun Wukong mini yang telah menggigiti tubuhnya ini. Dalam sekejap saja, Sun Wukong mini berhamburan kemana-mana. Sesaat kemudian, mereka pun meledak menjadi kabut darah. Raja Agung yang melihat hal ini pun berteriak, "Membosankan. Trik yang kotor. Beraninya kau bertarung dengan cara seperti ini? Bisakah kau bertarung dengan serius, Sun Wukong? Lawanlah aku secara terang-terangan." Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pada saat ini muncul di belakang Raja Agung dengan muka sangarnya dan sudah bersiap melakukan pukulan menggunakan tongkat emas. Sun Wukong pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku akan bertarung dengan serius."
karena aku tidak takut padamu, bahkan jika dirimu 10 kali lebih kuat. Kamu tidak akan bisa berbuat seenaknya di dunia ini, dan aku Sun Wukong tidak akan pernah bisa kau kendalikan dengan mudah. Pergi sana dan makan tai babi. Setelah mengatakan hal itu, Sun Wukong mengayunkan tongkat emasnya dan memukul keras wajah Raja Agung. Pukulan Sun Wukong itu benar-benar kuat, sampai tubuh dari Raja Agung terlempar jauh dan menabrak serta menghancurkan bola hitamnya sendiri. Sang Raja Agung pada saat ini terperosok ke dalam bola hitamnya. Dia kemudian memegangi wajahnya yang telah terkena pukulan dari Sun Wukong dan kemudian mengatakan, "Sialan Sun Wukong, kenapa dia menjadi lebih kuat?" Di sisi lain, Sun Wukong yang melihat Raja Agung terperosok pun mulai mengejeknya dengan tarian khusus untuk menyerang mental. Sun Wukong kemudian mengangkat tongkat emas dan dia berteriak, "Wow, serangan wajah yang sukses besar. Aku telah membuat Raja Agung kehilangan wajahnya." Budak alis kuning yang melihat Sun Wukong berhasil memberikan pukulan pada saat ini tertawa dan dia mengatakan, "Haha, ini dia salah satu kekuatan tersembunyi dari monyet liar itu. Kekuatan provokatif yang membuat lawannya menjadi marah, kemudian membuat keputusan yang salah." Di sisi lain, kera-kera juga berteriak, "Wow, Raja Kera yang perkasa, Raja Agung sekarang memang telah kehilangan wajahnya. Agung tidak punya wajah, Agung wajahnya jelek, Agung gaya bebek." Ejekan dari Sun Wukong dan para kera itu membuat Raja Agung geram. Dia pun mencoba bangkit dan kemudian mengapalkan tangannya lalu berkata dalam hati, "Berani sekali kau mempermainkanku, dasar iblis kera." Dan Raja Agung pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Sun Wukong sambil mengatakan, "Kau akan segera menyesalinya. Raja Kera, kau dan kelompok monstermu itu pada hari ini juga." Sebelum Raja Agung bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pun sudah berubah menjadi Bailang. Dan kini Bailang berkata, "Kak Wukong, ini aku di sini lagi." Sun Wukong pun menatap tajam ke arah Bailang karena waspada. Terakhir kali dia mendekati Bailang, malah kena tampar yang membuatnya terlempar. Bailang pun masih meyakinkan Sun Wukong jika ini benar-benar dirinya. Namun tiba-tiba saja pada saat ini Bailang terjengkang tanpa ada yang menyentuhnya. Sun Wukong kemudian mendekati Bailang dan bertanya, "Bailang, apa itu benar-benar kau?" Bailang pun menjawabnya, "Iya kak, ini benar-benar aku. Setiap kali Raja Agung diserang, dimensi kegelapan akan mengeluarkan cahaya dan aku bisa keluar dari tempat itu. Tapi itu hanya sebentar saja." Sun Wukong lalu bertanya, "Kamu sekarang sedang berjuang untuk tubuhmu kan? Solusi apa yang kau miliki?" Bailang pun menjawabnya, "Aku pikir aku akan menghadapinya secara langsung. Kakak senior, sekarang aku sudah mengerti banyak hal. Selama aku berada di dimensi kegelapan, Xiao Yu telah melindungiku. Dia telah menjagaku dengan cahaya dari api dirinya sendiri. Dia menjauhkan aku dari rasa takut untuk selamanya. Tapi aku merasa sekarang kekuatan Xiao Yu jauh lebih lemah. Dan kali ini, giliranku untuk menjaganya. Kakak, aku tahu jika aku ini tidak cukup pintar. Aku hanya makhluk yang tidak sempurna. Dan aku hanyalah seekor serigala. Namun satu hal yang sangat aku tahu, aku mencintai Xiao Yu dan selamanya akan tetap begitu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Kata-kata itu diucapkan oleh Bailang dengan serius, dengan tatapan mata yang tajam dan lubuk hati paling dalam. Karena memang selama ini Bailang sangat mencintai Xiao Yu, namun dia tidak berani mengungkapkan rasa cintanya. Sun Wukong pun menjadi cengok setelah dia mendengar pernyataan dari Bailang itu. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Bagus Bailang, kamu hari ini sudah menjadi lelaki sejati. Bailang, kamu pasti bisa. Buktikan jika kamu benar-benar mencintainya, karena wanita butuh bukti, bukan janji." Dan tiba-tiba saja Bailang pun mencekik Sun Wukong. Karena pada saat ini Raja Agung telah kembali ke tubuh Bailang, dan Bailang pun sudah kembali menghilang. Raja Agung dengan kemarahannya berkata, "Sun Wukong, kamu benar-benar jabingan. Kamu hanyalah idiot yang bermimpi mengalahkanku." Namun lagi-lagi terjadi sesuatu di tubuh Raja Agung. Tangan kirinya pada saat ini langsung memegangi wajahnya sambil berkata, Aku benci seperti ini." Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun melemparkan Sun Wukong yang tadi dia cekik sambil berkata, "Keluarlah kau." Hingga pada saat ini tubuh Sun Wukong terlempar keras dan menembus bola hitam. Kini Raja Agung memegangi kepalanya dan dia berkata lirih, "Sun Wukong tidak bisa kuanggap remeh. Aku harus membuat keputusan dengan cepat. Karena saat aku berhadapan dengannya, Bailang selalu datang dan mengganggu. Ini sangat berbahaya.
Aku harus membuat strategi baru. Aku harus cepat menstabilkan tubuh ini dan pelan-pelan memperbaikinya sebelum terlambat. Pada saat ini, aku harus recall dulu. Aku harus beristirahat sebentar dan tidak ada yang boleh menggangguku. Raja Agung kemudian dengan cepat membentuk sebuah segel khusus yang diarahkan pada bola hitam miliknya. Dalam sekejap saja, bola hitam itu berubah menjadi lembek dan terlihat seperti air. Raja Agung kemudian segera masuk ke dalamnya dan dia benar-benar berendam di dalam bola hitam besar itu. Dan kini Raja Agung telah menarik diri sepenuhnya dari pertarungan karena tubuh Bailang yang dia tempati sedang bermasalah dan Raja Agung harus segera memperbaikinya. Dan kini bola hitam besar yang ditempati oleh Raja Agung memancarkan energi yang cukup besar dan kemudian membuat sebuah pertahanan khusus untuk melindungi Raja Agung yang ada di dalamnya. Sedangkan bola-bola hitam besar lainnya mulai berkumpul dan mengelilingi bola hitam yang di dalamnya ada Raja Agung. Semua bola hitam itu membuat pertahanan khusus dan memancarkan energi yang mengerikan. Hal itu membuat para monyet takut dengan aura energi yang terpancar. Dan tiba-tiba saja Buddha alis kuning merasakan sesuatu. Dia pada saat ini merasakan tubuhnya tiba-tiba terisi oleh energi yang sangat mengerikan, bahkan sampai mau meledak. Wajah dari Buddha alis kuning terlihat menjadi tidak bisa biasa saja. Di saat yang sama, Sun Wukong mencoba menerobos bola hitam karena melihat sang Raja Agung telah memasuki salah satu bola hitam besar itu. Namun tatapan Sun Wukong menjadi terlihat sangat kaget. Karena pada saat ini, bola hitam besar itu secara paksa mengusir Sun Wukong dan tidak memperbolehkannya mendekati bola yang dimasuki oleh Raja Agung. Sun Wukong pun terlempar keluar dan dia kemudian bersalto dan berdiri di atas atap rumah. Setelah itu Sun Wukong memandangi bola hitam dan dia berkata, bola hitam itu mengusirku secara langsung. Mereka saat ini saling berdekatan dan akan menyerang siapapun yang mencoba mendekatinya. Ini adalah bentuk pertahanan yang sangat kuat. Gila, si Agung benar-benar gila. Sun Wukong sekarang sudah tidak mampu berbuat banyak karena tidak bisa menembus pertahanan dari bola-bola itu. Sun Wukong kemudian berkata dalam hati, Bailang, konsentrasilah untuk bangun dan dapatkan tubuhmu kembali. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong melirik ke arah belakang karena secara mengejutkan dia dicekik oleh salah satu orang dari era kebangkitan. Orang itu kemudian berkata, Raja Agung adalah orang yang kuat. Berani sekali kau menyinggung dirinya. Kekuatan kami adalah hadiah dari Raja Agung yang akan terus mengalir tanpa henti. Sun Wukong yang dicekik pun pada saat ini geram dan dia berkata, kalian hanyalah sekelompok sampah pengganggu yang tidak akan bisa mengalahkanku. Tidak lama kemudian anggota kebangkitan yang lain pun datang untuk membantu rekannya supaya bisa mengalahkan Sun Wukong. Di sisi lain, Raja Agung pada saat ini telah terjatuh ke dalam dimensi kegelapan. Sambil terjatuh itu, dia berkata dalam hati, menggandakan kekuatan dari bola hitam besar untuk penguatan seperti itu mungkin secara permanen akan melumpuhkan lebih dari setengah murid-muridku. Tapi itu adalah resiko yang harus aku ambil karena situasi ini sangat berbahaya dan aku harus bisa memenangkan pertempuran ini. Dan selama melewati lorong kegelapan untuk menuju dimensi kegelapan, secara perlahan tubuh Raja Agung dalam bentuk Bailang mulai terbakar oleh api ungu. Dan akhirnya bentuk tubuh Bailang pun lenyap. Setelah itu muncullah sebuah sepatu perak dari zaman kuno. Ya, itu adalah sepatu dan wujud asli dari Raja Agung yang telah sampai di dalam dimensi kegelapan. Karena pada saat ini dirinya akan memperbaiki akar dari semua permasalahan yang dia peroleh pada tubuh Bailang. Dengan tatapan mata tajamnya, Raja Agung melihat lurus ke depan. Dia kemudian berdiri dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang lalu berkata, Raja Agung, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu. Kini terlihatlah sosok Bailang yang berdiri tegak dan akan menghadapi Raja Agung yang pada saat ini sudah sampai di dalam dimensi kegelapan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Apakah Raja Agung ataukah Bailang? Karena siapapun yang menang, maka dia akan mendapatkan tubuh Bailang sepenuhnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas Xingji episode chapter 65. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diperlihatkan dengan sekumpulan bola hitam besar yang mengelilingi dan membuat pertahanan untuk Raja Agung yang saat ini sedang berurusan dengan Bailang di dalam dimensi kegelapan. Kini terlihatlah sebuah tangan yang penuh dengan energi sedang meninju tanah hingga hancur. Kemudian sebuah tulang yang membesar dan terus membesar, yang ternyata itu adalah Buddha alis kuning. Tubuhnya kali ini semakin terisi dengan kekuatan. Sang Buddha pun berkata dalam hati, apakah Raja Agung itu
berniat untuk menyakiti orang-orang. Energi yang dia kirimkan terlalu besar dan terus bertambah di tubuh ini. Aku merasa bahwa tubuh ini akan segera meledak. Berhenti, cukup, berhenti, jangan terima kekuatan ini lagi. Hal itu dikatakan oleh Buddha alis kuning sambil menggertakkan giginya karena dia merasa sudah tidak mampu menerima kiriman energi ini lagi. Dan tiba-tiba datanglah seorang dari era kebangkitan yang langsung berkata, "Hei Buddha alis kuning, bisakah kau merasakannya? Ini benar-benar luar biasa. Raja Agung telah menaikkan batas tertinggi dari kekuatan kita semua. Sekarang kekuatan kita tidak akan pernah ada habisnya. Ini luar biasa. Raja Agung benar-benar sangat baik pada kita." Sambil berpura-pura tersenyum, Buddha alis kuning mengatakan, Itu benar. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dan gunakan kekuatan ini untuk membuat pertarungan yang besar. Inilah saatnya untuk membuat sebuah prestasi." Orang itu pun tertawa dan menjawab perkataan dari Buddha alis kuning. "Hahaha, iya, benar sekali. Aku akan membuat kontribusi yang besar dan meningkatkan karirku." Tidak lama kemudian orang itu pun melesat dengan sangat cepat sambil mengatakan, "Ayo Buddha alis kuning, kita pergi bertarung." Buddha alis kuning pun hanya diam saja, namun di dalam hati dia mengatakan, "Hah? Pergi bertarung? Apa kau ingin mati? Aku sebenarnya ingin menghentikanmu." Di sisi lain, tiba-tiba saja ujung ekor dari rubah ekor 9 menyala dan tidak lama kemudian menembakkan sebuah cahaya laser yang sangat banyak. Dan serangan ini dinamakan dengan laser ekor 9 karena pada saat ini rubah ekor 9 sedang bertarung dengan orang dari era kebangkitan. Cahaya laser yang dia tembakkan ditangkis begitu saja dengan tangan kosong oleh orang era kebangkitan itu. Sambil menahan tembakan laser, orang itu pun berkata, "Haha, kau tidak akan bisa membunuhku karena tubuh ini dilindungi oleh kekuatan suci. Kau tidak akan bisa menghentikanku." Setelah berkata seperti itu, orang dari era kebangkitan mulai melangkahkan kakinya dan mendorong tembakan laser itu. Hal ini membuat gadis rubah menjadi sangat kaget. Setelah cahaya lasernya menghilang, orang dari era kebangkitan langsung meluncur untuk menangkap si gadis rubah. Namun hal ini dengan cepat dapat dihindari oleh gadis rubah ekor 9. Dan gadis rubah pun menjadi sangat panik, kemudian dia berteriak, "Bagaimana bisa orang ini semakin kuat? Wah, benar-benar tidak baik." Di tempat lain, Sun Wukong pun mengaum dan dia berteriak, "Semuanya jangan takut." Di mana pada saat ini Sun Wukong sendiri sedang mengamuk dan dia menghajar orang-orang dari era kebangkitan. Aura dari auman kera raksasa itu membuat rumah-rumah yang dia pijak hancur lebur. Dan orang-orang dari era kebangkitan semuanya terlempar cukup jauh. Dengan muka yang mengerikan, Sun Wukong berkata pada semuanya, "Orang-orang ini hanyalah manusia jadi-jadian. Lihat saja wajah mereka, semuanya terlihat merah dan ungu. Dan mereka akan segera meledak dalam waktu yang singkat. Mereka semua akan segera mati." Namun mereka tidak menyadarinya. Mendengar perkataan dari Sun Wukong itu, orang-orang dari era kebangkitan menjawabnya, "Kau jangan bicara omong kosong, iblis kera. Kau ingin memprovokasi kami. Kau itu terlalu naif. Kekuatan Raja Agung telah memelihara tubuh dan juga pikiran kita. Aku tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang ada di dalam tubuh kita saat ini. Namun aku merasakan tubuhku penuh dengan energi. Berpikir positif pada saat ini adalah hal yang terbaik." Orang itu mengatakan semuanya dengan penuh semangat. Dan tiba-tiba saja, trot, sebuah senjata dengan duri yang tajam menghantam kepalanya. Dalam sekejap, orang itu pun mati. Karena ternyata secara diam-diam, Akajiri menyerangnya dari belakang. Dan kini, Akajiri menghancurkan tubuh orang era kebangkitan yang banyak omong tadi hanya dengan satu pukulan tangan besi berduri miliknya. Setelah membunuh orang dari era kebangkitan, Akajiri yang dalam mode kera raksasa berkata, "Wow, apa ide terbaik kalian saat ini? Apakah kalian ingin merasakan pukulanku? Dan setelah itu aku kencingi." Orang-orang dari era kebangkitan yang mendengar ucapan dari Akajiri pun menjawabnya, "Kau benar-benar monster yang kasar. Kau telah membunuh rekan kita. Demi dunia yang lebih baik, kita harus melakukan yang terbaik dan juga menghancurkan para monster ini." Tidak lama kemudian, sebuah pukulan tongkat emas pun melayang dan mengenai tubuh mereka. Wajah dan seluruh badan mereka benar-benar dipukuli dengan keras. Ternyata, pukulan tongkat emas itu dilakukan oleh Xiao Liu. Hanya dalam sekali ayunan saja, Xiao Liu bisa membuat tongkat emas menjadi terlihat seperti ribuan tongkat dan langsung menghantam serta mementalkan orang-orang era kebangkitan. Dengan muka galaknya, Xiao Liu melihat orang-orang era kebangkitan sambil berkata, "Kalian semua adalah orang-orang yang harus disingkirkan. Aku benci dengan orang yang selalu ingin mengoreksi orang lain." Orang era kebangkitan yang sudah terlempar, dia pun masih bisa protes, "Kalian hanya para monster yang kotor. Jangan pernah mencoba untuk membuatku menyerah."
karena aku punya keyakinan bisa mengalahkan kalian semua. Dan tiba-tiba saat ini di atas orang dari era kebangkitannya berbicara, ada seseorang yang melompat dengan memegang ruyung di tangannya. Dengan kaki raksasa, dia pun menginjak orang era kebangkitan dengan keras. Karena itu, ternyata adalah si kera terbang Gibbon. Dia kini berkata, "Para era kebangkitan, kalian berbagi sumber kehidupan yang sama. Tubuh kalian sangat sulit dibunuh, tapi kalian benar-benar tidak memiliki taktik yang bagus." Dan saat ini, 3 raja kera dari masa lalu telah berkumpul, ditambah dengan anak dari raja kera putih, yaitu Xiao Liu. Sun Wukong kini berkata, "Hei, apa kabar kalian? Sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini. Kalian jangan kalah terlalu cepat ya. Jika tidak, maka reputasi buruk akan menimpa keluarga kera kita." Gibbon pun menjawabnya, "Hei hei," dan Akajiri menimpali, "Jaga dirimu baik-baik." Sementara Xiao Liu, dia tidak berkomentar apapun. Saat ini 3 raja kera raksasa beserta dengan Xiao Liu berdiri di atas bangunan yang rusak, dan mereka melihat ke arah bola hitam besar yang berkumpul di udara. Akajiri pun berkata, "Apakah Raja Agung pada saat ini ada di antara bola-bola hitam itu?" Gibbon menjawabnya, "Iya." Sementara Sun Wukong, dia bertanya, "Apakah kalian memiliki cara untuk menerobosnya secara langsung?" Xiao Liu pun berkomentar, "Sepertinya ini agak sulit." Sambil terus menatap bola hitam, kini Sun Wukong berkata dalam hati, Bailang mengatakan dia ingin menghadapi Raja Agung secara langsung. Apakah dia yakin? Dan apakah ada yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Setelah itu, mata dari Sun Wukong pun menajam. Dia melihat sebuah energi seperti petir merah yang menyambar ke tubuh seorang era kebangkitan. Orang itu kemudian bangun dan mengatakan, "Hentikan, kalian tidak diizinkan untuk mengganggu Raja Agung yang hebat." Para anggota era kebangkitan yang pada saat ini mendapatkan kiriman energi dari bola hitam besar, mereka pun terlihat seperti orang gila dan terus berteriak-teriak. Kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menang. Aku menunggu berkah dari para leluhur, dan kami tidak akan pernah gagal. Akajiri yang melihat orang dari era kebangkitan itu pun berkata, "Sial, mereka bangun lagi." Gibbon pun berkomentar, "Ini sangat ulet. Tubuh mereka benar-benar tidak bisa dipukuli sampai mati." Dan Xiao Liu kini juga mengatakan, "Mereka sangat banyak." Kemudian Sun Wukong pun berteriak, "Semuanya dengarkan. Bukankah ini adalah hal yang bagus? Dengan begini, kita akan menghajar para minion itu, dan Raja Agung yang ada di dalam sana pasti juga akan terpengaruh." Sun Wukong kini sudah benar-benar bersemangat untuk melakukan pembantaian. Kemudian dia mengatakan, "Raja kera ini sudah serius sekarang. Majulah kalian para kotoran yang akan kubersihkan." Para anggota era kebangkitan yang kekuatannya terus terisi, kali ini juga maju untuk melanjutkan pertarungan, yang pada akhirnya 3 raja kera telah dikepung oleh minion dari era kebangkitan. Hal ini membuat Sun Wukong makin senang karena bisa mengamuk secara membabi buta. Begitu juga dengan Gibbon, Akajiri, serta Xiao Liu. Cerita kemudian berpindah ke dalam dimensi kegelapan. Di sana ada Bailang dan juga Raja Agung. Ketika sang raja melihat Bailang berdiri di depannya, dia pun berkata sambil menunjuk, "Bailang, kau hanyalah iblis serigala kecil di dunia ini. Namun sepertinya aku telah meremehkanmu, karena ternyata kau bisa bangun dengan kekuatanmu sendiri." Bailang pun masih berdiri sambil mengepalkan tangannya. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Bailang menajam. Dia lalu berkata, "Seharusnya aku tertidur selamanya. Namun Xiao Yu telah datang dan dia membangunkanku." Mendengar nama Xiao Yu, Raja Agung pun menimpali. "Oh, si api abadi itu ya. Ternyata dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu." Bailang pun melanjutkan kata-katanya, "Xiao Yu, dia memberikanku semangat untuk bangun dan melakukan pertarungan. Dia juga mengatakan padaku bahwa kekuatan tempurmu pada saat ini sudah terlalu banyak digunakan, dan kamu telah menjadi orang yang tidak menakutkan lagi, karena pada saat ini kehendakmu telah terguncang." Raja Agung pun menjawab perkataan dari Bailang, "Haha, lelucon macam apa itu? Kehendak dan juga keinginanku tidak pernah goyah." Mata Bailang tiba-tiba mengeluarkan api, dan dia mengatakan, "Benarkah begitu? Jika kehendak dan juga keinginanmu tidak goyah, seharusnya kau tidak datang ke sini dan melihatku." Setelah berkata seperti itu, tangan dari Bailang juga mengeluarkan api, dan dia siap untuk melakukan pertarungan. Bailang pun memasang kuda-kuda sebagai posisi siap melakukan pertarungan dengan tubuh yang sudah berkobar dengan api. Tatapan mata dari Bailang juga sangat tajam dan dia berkata, "Raja Agung,
Aku akan mengalahkanmu saat ini, dan aku akan mengambil kembali tubuh yang seharusnya menjadi milikku. Raja Agung pun menjawab perkataan dari Bailang. Apakah kau ingin melawanku? Bailang yang sudah marah, dia menjawabnya, tentu saja. Kemudian Raja Agung dengan nada santai mengatakan, tidak perlu, tubuhmu, kau akan mendapatkannya kembali. Bailang pun bingung, kenapa Raja Agung berkata seperti itu. Dan kini, sambil menatap Bailang, sang raja pun mengatakan, kenapa? Apakah kau terkejut? Sebenarnya aku selalu bermaksud seperti itu. Kau lihat sendiri kan, bagaimana aku merawat tubuhmu dan juga selalu menjaga citramu. Apa kau berpikir bahwa aku ini adalah seorang jabingan dan penjahat? Apa kau pikir aku merampas tubuh orang lain untuk aku pergunakan sendiri? Tidak Bailang, aku tidak sekecil itu. Aku ini adalah Raja Agung. Aku dewa yang berdiri di atas bumi ini. Dan aku tidak melakukan hal-hal seperti itu. Aku hanya meminjam tubuhmu. Dan aku hanya meminjamnya sementara untuk menyelesaikan misiku. Jika semua misi itu telah aku selesaikan, maka tubuhmu juga akan aku kembalikan. Sementara aku akan menghancurkan diriku sendiri untuk selamanya. Bailang yang masih tidak percaya dengan ucapan Raja Agung, dia bertanya, kenapa? Raja Agung pun kali ini menjawabnya, karena aku punya sesuatu yang bagus, dan itu adalah mimpiku selama ini. Aku selalu bermimpi untuk menciptakan pemerintahan yang hebat di dunia. Dengan tanganku, aku ingin menciptakan surga di dunia ini. Raja Agung pun mengulurkan tangannya pada Bailang dan dia berkata, Bailang, aku telah menunggu selama ribuan tahun, dan aku hanya menunggu dirimu, karena tubuhmu ini adalah tubuh yang benar-benar cocok. Ini adalah nasib dari masa lalu. Kau dan aku saat ini dapat bergandengan tangan untuk menyelesaikan mimpi ini. Kembalilah tidur Bailang, dan ketika kau bangun, semua hal sempurna akan berada di depan matamu. Dan setelah itu, aku sudah selesai. Dunia ini akan menjadi milikmu. Bisakah kau memberiku kesempatan Bailang? Bailang pun tidak langsung menjawab. Dia terdiam sejenak untuk berpikir, kemudian Bailang mulai berbicara. Apakah kau benar-benar akan mengembalikan tubuhku? Dan apakah kau benar-benar melakukan hal ini semua sepenuhnya tanpa pamrih? Raja Agung menjawabnya, tentu saja. Namun Bailang tidak langsung percaya begitu saja. Dia kali ini mengatakan, Raja Agung, guruku pernah berkata bahwa di dunia ini tidak ada keadilan ataupun kejahatan yang mutlak. Kebenaran yang kau lakukan mungkin akan dianggap jahat oleh sebagian orang. Dan kejahatan yang besar itu sering dilakukan oleh orang-orang yang berpikir bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang benar. Tidak ada yang disebut dengan alasan keadilan. Aku merasa ini sulit bagi dirimu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu sendiri. Seketika ekspresi dari Raja Agung terlihat marah oleh perkataan dari Bailang. Sementara Bailang masih melanjutkan kata-katanya, Raja Agung, mau tidaknya kau mengembalikan tubuhku adalah masalah yang kecil. Namun yang paling penting adalah kau harus menghentikan apa yang kau lakukan pada saat ini. Metode yang kau gunakan itu tidak akan membawa kebahagiaan di dunia ini. Mendengar hal itu, tiba-tiba Raja Agung melesat dengan cepat. Dia pun pada saat ini mencekik kemudian menghantamkan tubuh Bailang ke bebatuan. Dengan wajah marahnya, Raja Agung berkata, dasar kau kutub busuk, tidak tahu diri. Kau berani mengkritikku. Berapa banyak kecerdasan yang kau miliki? Apa kau tahu, ha? Kau hanyalah seekor monster yang tidak tahu apapun. Mati saja kau. Dunia ini terlalu banyak hama sepertimu. Raja Agung dengan mata merahnya dan masih mencekik Bailang, dia berteriak, aku sudah berpikir keras sepanjang hari tentang bagaimana membuat semua orang memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi serangga sepertimu selalu menghalangiku. Mereka tidak ingin melihat diriku ini berhasil. Sebenarnya apa yang kalian pikirkan itu? Bailang yang tercekik terlihat kesakitan, namun dia kali ini masih protes. Aku tidak memiliki niat menghalangimu, tapi menurutku kau hanyalah orang gila. Setelah berkata seperti itu, Bailang pun menendang perut Raja Agung dan membuatnya terpental. Kini Bailang mencoba berdiri dan dia berkata, pertarungan kita memang tidak akan bisa dihindari lagi. Bailang yang sudah marah kembali mengeluarkan api di tubuhnya. Dan dengan cepat dia kali ini melesat ke arah Raja Agung sambil berkata, ayo selesaikan pertarungan ini. Namun pada saat Bailang akan memberikan cakaran ke tubuh Raja Agung, kali ini jaring darah menghentikan Bailang tepat di hadapan Raja Agung. Bailang pun pada saat ini panik karena dia tidak bisa bergerak. Tangannya benar-benar tidak bisa menembus jaring darah. Dan Raja Agung berkata, Bailang,
Aku sebenarnya tidak ingin bertarung denganmu, bukan karena aku peduli padamu, tapi karena identitas dan juga level kita yang terlalu jauh. Aku sebenarnya tidak suka menindas orang-orang yang lebih lemah, dan aku benar-benar benci dengan hal itu. Apakah kau tahu, Bailang? Aku bisa benar-benar membunuhmu hanya dengan satu gerakan jariku. Bailang kali ini masih berusaha untuk melepaskan jaring darah, namun dia tetap tidak mampu melepaskannya. Dan Raja Agung pun masih berkata, karena kau sudah tidak bisa bekerja sama denganku, aku pun juga tidak punya pilihan lain. Aku akan memberikan hukuman yang pantas untukmu. Dengan wajah serius dan juga jari yang sudah membentuk sebuah segel, kini Raja Agung mengarahkannya pada Bailang. Dan akhirnya, seras! Tubuh Bailang pun tertusuk-tusuk oleh energi hitam yang telah dikeluarkan oleh Raja Agung. Bailang pun terangkat ke udara. Karena teknik yang telah dipakai oleh Raja Agung adalah teknik hukuman kabut darah. Bailang kali ini tidak mampu berbuat apapun dan dia hanya memperlihatkan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tidak lama kemudian, darah Bailang pun menguap melalui mulut dan juga matanya dalam jumlah yang banyak. Hal ini membuat Bailang berteriak kesakitan dan akhirnya tubuhnya pun terlempar kemudian terjatuh di atas bebatuan. Darah dari tubuh Bailang pun masih menguap. Hal ini membuatnya tidak berdaya. Dan seketika Bailang tidak mampu berdiri. Raja Agung pun melayang. Kemudian dia mendekati tubuh dari Bailang yang terbaring. Dia pada saat ini berdiri di depan Bailang, memandangi tubuh yang terkapar itu sambil berkata, Bailang, ini sudah berakhir. Situasi pertempuran di alam kesadaran tidak berbeda jauh dengan di alam nyata. Kesadaranmu pada saat ini sudah babak belur dan melemah, dan kau akan segera mati. Raja Agung kemudian berjalan mendekati Bailang. Setelah dia dekat, dia pun berkata, ini bukanlah hasil yang aku harapkan, karena aku telah meyakinkanmu dengan alasan yang aku miliki. Namun sayangnya, kau terlalu keras kepala, sehingga aku tidak punya pilihan lain. Hari ini juga, aku akan memenggal kepalamu. Raja Agung pun mengangkat tangan kanannya, dan dia bersiap untuk memutuskan kepala Bailang. Dan tiba-tiba saja, seras! Tangan dari Raja Agung yang akan mematahkan leher Bailang kali ini ditangkap oleh Bailang yang sudah berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan itu merupakan gabungan kekuatan jiwa serigala Bailang dengan jiwa harimau Yehu. Hal ini sontak membuat Raja Agung terkejut. Namun tidak berhenti sampai di situ. Raja Agung semakin terkejut setelah dirinya melihat hal yang lain. Karena pada saat ini ternyata Bailang juga sudah menggabungkan kekuatan jiwa naga milik Yuzhou yang membuat matanya menjadi menyala dan mengobarkan api. Di mana Bailang dalam mode ini memiliki kekuatan tempur yang bahkan bisa mengimbangi Yuanshi Tianxun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah 3 jiwa yang telah diaktifkan oleh Bailang mampu menghadapi kekuatan Raja Agung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.